Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Kembali lagi dengan kami di Growth Corner. Dan kali ini kita ada di Growth Talk. Nah mungkin Sobat Tumbuh Sobat belum tahu Growth Talk itu apa. Jadi Growth Talk itu salah satu programnya Growth Corner nih. Nah ini bedanya apa? Bedanya di sini nanti kita bakal ada konten-konten yang sesuai dengan tema hari ini. Dan tema hari ini tuh lambe julid bikin lembaran sulit. Nah kebetulan kita udah bentar lagi mau lebaran ya nih. Kayak udah pas banget kan, pasti teman-teman sudah merasa mulai hawa-hawa lebaran nanti kumpul keluarga kayak gimana. Nah, di sini kita akan bahas seputar itu. Di sini aku nggak sendiri, ada satu narasumber yang profesional, Mbak Winda, dan 2 korban. Saya sebutnya korban julid. Pelaku. Nah, itu nggak tahu antara korban sama pelaku. Nah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama narasumber dan 2 korban kita ini ya. Boleh CV dari yang pertama. Kita ada, nah ini dia, ada Mbak Winda Trisatya M. Psikolog ya. Iya. Tiba-tiba langsung jadi gitu ya. 10 tahun sudah berpengalaman di bidang psikologi. Nah, kita lihat, wah udah banyak banget ya experience-nya dari psikologi associate and trainer, HR consultant and trainer, pokoknya kayaknya udah melalang buana banget nih Mbak Winda ya. Mbak Winda, sedikit nih sebelum lanjut. Mendekati lebaran ini ada gak sih yang udah konsul deg-degan mendekati lebaran? Oh banyak banget. Banyak? Banyak. Karena salah satunya Mas Rambe. Nah itu dia, saya menunggu sisi belah kanan kiri saya. Oh, iya. Saya konsulnya belum kenalan. Oh iya, Mikir ngomong ya. Mikir masih mati. Iya. Ternyata banyak ya Mbak Winda ya. Berarti ini kayak temanya berarti sesuai banget ya. Ternyata pas mendekati lebaran apalagi ya. Betul. Nah, oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Ini ada Mbak Santi. Ini Mbak Santi adalah korban pertama ya, korban satu. Kita sebutnya korban satu ya Mbak Santi. Korban satu berpengalaman kayaknya ya. Rumah satu berpengalaman. Mbak Santi ini ibu 3 anak, tukang makan, hobi belanja tapi kalkulatif alias gak mau rugi. Wow banget ya. Iya nih Mbak tuh suka ikut flash sale-nya Shopee ya Mbak ya? Wajib kan? Oh wajib ya Mbak. Punya semangat hidup sehat agar masa tua selalu awet, asik. Tapi udah kelihatan awet muda banget kok Mbak sekarang. Cocok retinolnya itu ya Mbak, kenceng ya. Experience-nya itu sudah sekarang itu di senior expert 2 HSSE Planning Risk Policy di PT PGN ya Mbak ya. Mbak sedikit Mbak beneran korban kah? Iya, awalnya korban kali ya, tapi pelaku dikit-dikit gitu ya. Tapi pelakunya baik. Oh iya, pelakunya masih positif ya Mbak ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh sakitnya tuh tetap sama ya. Mau masih muda digituin sekarang juga. Kayak pain is relatif ternyata beneran ya. Mau anak kecil, anak besar sakitnya sama berarti ya Mbak ya. Sama banget. Nggak berubah. Nah ini yang ditunggu-tunggu bintang utama kita. Ada Mas Rambe, si anak Batak yang sedang merantau di tanah Jawa. Ini dia korban kedua kita ya. Mas Rambe sedikit dong. Mas Rambe kan katanya jomblo visabilillah ya. Jomblo visabilillah. Ya, jomblo pilihan kan. Ini kayaknya kalau misalnya kita nyari di Google Search gitu ya. Pertanyaan apa yang paling dihindari tuh kayaknya kapan menikah. Nah ini saya bagian yang ini nih gitu. Pokoknya Mas Rambe itu di sini tugasnya bagian menjawab sebagai pakar seorang jomblo ya. Iya, terus saya ngerasa kayaknya tema hari ini tuh saya banget. Oh iya gitu. Karena rambe mirip gitu jadi ya. Beda huruf depan jadi ambenya kan sama gitu ya. Jadi disesuaiin kayaknya. Iya, kayaknya memang ini tema ini dibentuk untuk saya sih kayaknya gitu ya. Jadi sabar ini baru berapa menit kayaknya udah mulai gitu ya. Sabar mendengarkan dulu kok. Iya, oke. Nah, jadi 3 narasumber kita hari ini akan menemani kita hari ini. Sobat Pos dan Sobat Tumbuh, nanti kita akan memutarkan beberapa konten terkait dengan lambe julid dan lebaran sulit. Nah, sebelum aku menuju konten nih, aku sebenarnya kepo sih ke Mbak Santi sama Mas Rambe. Boleh gak sedikit aja ceritain experience-nya dijulitin tuh kayak gimana gitu? Oke, saya dulu nih. Iya boleh Mbak Santi dulu Mas Santi. Jadi kalau dari saya sih ya kayaknya dulu sampai sekarang udah beda-beda nih gitu ininya ya orang ngejulitin tuh ada aja gitu ya. Jadi mungkin kalau waktu dulu tuh ada yang pertama tuh fisik pernah gitu ya. Iya, aku juga tuh merasakan ya gitu. Kan, pernah fisik pernah gitu. Terus sekarang tuh ya tadi
naik nih mulai dari status. Kalau pas dulu habis kuliah tuh ini statusnya nih mulai dari status pekerjaan gitu ya, terus status pernikahan, pasangan, pacar dan lain-lain gitu ya. Terus kalau udah punya anak gitu langsung naik lagi nih, ayo berapa targetnya gitu, pokoknya nggak selesai anaknya sekolah di mana gitu. Itu anak apa KPI mah ada targetnya begitu? Makanya itu kan gitu. Tiap tahun kayak ada KPI-nya. Bener. Nah terus juga kadang-kadang kalau kita udah kerja pun ditanyakan, ih di sana gajinya berapa? Betul. Sampai gaji? Iya. Kan mungkin gini ya, kalau Lebaran itu kan ajangnya kan ketemunya saudara. Iya, walaupun saudara jauh kan tapi tetap berasanya akrab gitu kali ya. Gitu. Jadi paling akrab ya pokoknya. Pokoknya nanyanya ya detail-detail gitu ya, gaji berapa gitu kan. Terus nanti kalau udah ini beli rumah dong gitu. Iya, betul banget. Betul banget. Ini kayaknya relate banget sama semuanya sih kayaknya. Iya. Kalau aku sih belum ditanya loh, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku tuh semangat banget gitu loh. Karena ini kayaknya mewakili banyak pihak gitu ya, terutama pihak-pihak yang belum menikah gitu kan ya. Mungkin bisa disurvei ini nanti habis ini acaranya disurvei berapa yang belum menikah dan berapa terwakili dengan saya gitu ya. Khusus wanita yang belum menikah itu ada sendiri ya formnya. Tapi ini nggak ada batch 2 loh. Nggak ada ini. Nah sebenarnya tuh kalau pertanyaan Juli, bagian Juli tuh kayak the never ending story gitu sih. Setuju. Karena tadi mungkin Mbak Santi udah ngomong nih, aku coba agak flashback gitu pas aku nikah. Astagfirullah sih. Belum. Sangka itu aku duda lagi. Aku ketika kuliah gitu ya. Misalnya kan pasti di fase-fase akhir kita kuliah tuh pasti ditanya tuh ya. Iya, betul. Kapan lulus gitu. Terus kan kita emang kan pengen lulus ya. Kita pengen lulus tapi kan semua itu ada time frame-nya gitu. Akhirnya long story short, misalnya kita lulus. Akhirnya yang tahun depan kan kita akan mempersiapkan untuk oh saya udah lulus nih, mana om tante yang menanyakan saya lulus, saya akan jawab nih saya lulus gitu. Tapi di tahun berikutnya pertanyaannya berbeda kayak gitu. Pertanyaannya adalah kamu kerja di mana gitu. Dan begitu seterusnya sampai dengan sekarang pasti akan ada aja sih pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh mungkin udah berlatih ya. Mungkin kalau misalnya kita wawancara mungkin kita berlatih. Nah itu kita nggak bisa berlatih sih kayaknya. Kayak ada aja gitu Ada aja celahnya gitu. Ini mau nyerang dari sisi yang mana gitu. Iya betul. Tapi pertanyaan apa sih yang paling Mas Rame gak suka gitu? Nggak suka sih kayak gitu, kesel gitu loh menjawabnya. Apa ya Mbak? Kalau sekarang sih mungkin ini saya ngomongnya udah biasa aja ya. Mungkin waktu awal-awal sih nikah kali ya. Kapan nikah gitu ya. Karena memang saya nggak pengen nikah gitu kan, saya juga pengen gitu ya. Tapi memang mungkin waktunya belum gitu. Gak usah nangis. Iya. Mungkin waktunya belum atau jodohnya belum lahir. Kan kita nggak tahu kan gitu ya. Jodohnya belum lahir. Iya kan. Serem banget. Tapi kan yang penting kita tetap berikhtiar. Iya betul sih. Dan memantaskan diri karena jodoh itu kan cerminan diri. Masya Allah, tabarakallah. Oke deh, sebelum kita lanjut nih, kita ada satu konten yang ceritanya tuh ada orang yang merasa dia tuh sudah deg-degan duluan nih mau lebaran. Kita kan sosial lebaran tuh kayak bahagia, seneng kan akhirnya setelah 1 bulan berpuasa kan ada lagunya. Setelah 1 puasa gitu ya. Mas Ami nyanyi dong, Didi katanya mau nyanyi. Lagi Ramadan mood jadi nggak nyanyi dulu ya. Gitu ya. Iya. Nah, ternyata tuh ada orang-orang yang malah tuh ngerasa dirinya tuh lebih takut gitu. Mendek lebaran tuh takut. Kenapa takutnya? Ternyata tuh ya takut dijulitin. Sampai kayak gitu kan, sampai bahkan pun sebenarnya materi. Sebenarnya ini tuh rame banget di Twitter Mbak, di X ya. Mungkin ada punya X gitu. Orang-orang udah boleh pada nanya gimana caranya menghindari, gimana caranya kabur gitu. Jadi kayak sampai di tahap mereka tuh mau seperti itu, nggak mau menghadap lagi nih. Gue udah capek deh menghadap, maunya ngeles gitu ya. Menghindar. Padahal lebaran itu kan seharusnya tuh kita merayakan kemenangan gitu kan. Fase-fase happy gitu. Bahkan sekarang banyak yang nanya untuk menghindar gitu ya. Iya kan esensinya lebaran itu kan kemenangan. Kita 1 bulan berpuasa gitu, silaturahmi benar kan. Tapi justru kalau nanya pertanyaan jadi nggak menang gitu. Iya benar. Kalau tidak bisa menjawab tuh jadi aduh saya kalah gitu. Iya. Kayak gue lebih baik 1 bulan puasa daripada menghadapi mereka gitu. Apa puasanya nggak bisa di-extend gitu. Iya benar. Biar lebarannya lama gitu ya. Oke, udah ada videonya nih. Boleh nih kita putar. Nah, tadi dia videonya ya. Mungkin kita agak merabam denger suara ya.
Tapi yang sudah dijelaskan aku ya sedikit banyak itu tuh orang-orang sudah mulai ketakutan nih karena mau lebaran nih. Misalkan apakah Mas Rambe dan Mbak Santi merasakan hal yang sama nih? Karena sebagai korban, apakah sampai ke udah mulai deg-degan gitu sekarang? Kan ini sekarang udah berapa minggu lagi ya? 2 minggu ya? Iya. 2 minggu lebaran. Apakah mulai dari sekarang udah bergetaran, berkeringat dingin? Gimana? Mas Rambe deh, Mas Rambe. Aku udah latihan sih sekarang. Oh, udah latihan ya. Jadi aku udah ngelihat di cermin gitu. Oh, ini udah ada list pertanyaannya nih, jawabnya apa. Ini aku sih udah latihan, terutama yang bagian nikah ya. Aku tuh udah jawab gitu. Udah bikin guidance ya? Udah bikin guidance. Coba kita boleh ke kita RPG kita pro player pro Tante Julidnya Mas Rambe. Even kalau misalnya nggak bisa jawab tuh aku udah merole-playkan juga aku kaburnya gimana sih gitu. kayaknya. Iya, jadi ada plan A, plan B, udah ada sampai plan Z kayaknya nih ya. Tapi enggak. Alhamdulillah sih sekarang sih udah mulai berdamai ya. Jadi mungkin lebih karena aku ngerasa value yang aku punya tuh baik gitu. Bisa dijual lah gitu untuk ketika kumpul lebaran kan. Alhamdulillah juga kerja di Pertamina gitu kan ya. Kan value-nya tinggi ya. Jadi kayaknya sekarang ya minimal kalau ditanya yang kayak gitu-gitu alhamdulillah sih bisa bisa bangga lah gitu. Iya benar. Mungkin THR-nya ngasihnya gede jadi kan kayak gitu itu tuang tutup mulutnya kan. Another part yang akan dibagiankan Julid karena kan kamu kerja di Pertamina kok THR-nya cuma sekian. Itu ada juga ternyata. Ada juga bagian itu ternyata. Benar benar sih. Jadi kadang-kadang tadi dikasih THR juga dia nanya dibanding-bandingin gitu kan. Betul. Karena tadi kalau udah lebaran tuh ya tadi ya ajang perbandingan, ajang pamer gitulah ya. Bisa dibilang gitu. Jadi, kayak ini ya, kayak bukber tuh gak salah satu yang lagi tren itu kalau bukber itu bawa lanyard BUMN. Oh gitu. Ya itu rame banget loh di media sosial tuh orang-orang kalau mau bukber itu bawa lanyard BUMN, ada yang sewa. Oh gitu. Biar keren katanya kerja di BUMN gitu kan. Mungkin lebaran jadi kayak ajang kayak gitu ya Mbak ya, kayak nunjukin gue kerja di sini nih. Gue punya ini nih, gue punya itu tuh gitu ya Mbak. Betul. Mbak Santi tapi nggak merasa deg-degan nih mau lebaran ya? Kalau saya sih berhubung udah beberapa kali lebaran, jadi lebih ke bukan deg-degannya tuh karena ini aja sih todongan-todongan dari keluarga gitu, saudara. Jadi kadang-kadang tadi ya Mas Rambe kan bilang kita kadang kan di Pertamina gitu ya. Jadi nanyanya nggak cuma masalah THR, tapi juga kadang ya tadi ya ada lowongan nggak? Oh iya benar-benar. Dikiranya kita HRD kali ya. HRD juga belum bisa. Iya, walaupun HRD juga belum tentu bisa jawab. Kan bisa dilihat di rekrutmen bersama BUMN 2025. Iya. Ada titipan dari Pak RT ini kayaknya. Nah, kalau Mbak Winda nih dari segi Mbak Winda kayak diam aja gitu Mbak, kayak ayam kayak habis kena air gitu Mbak. Kenapa? Karena saya memahami ini 3 orang di sebelah saya sepertinya sedang butuh ruang untuk bercerita. Gitu ya. Salah satu tugas psikolog adalah mendengarkan cerita. Oh iya benar. Jadi saya kasih space dulu nih bagi yang selama ini apalagi yang di sebelah kiri saya. Iya, ada dikhususkan gitu ya. Tersakiti banget nih kayaknya. Yang pas di bawah lampu yang ini kok nyala tuh dia doang Mbak yang nyala Mbak. Iya dia mau mengungkapkan dendam-dendam korbannya. Terus kan dikasih panggung kan sekalian aja. Boleh. Kenapa kacang? Why not? Iya juga why not. Iya gimana nih kalau dari Mbak Winda sendiri nih, fenomena orang yang mulai deg-degan mendekati hari lebaran tuh sebenarnya tuh wajar gak sih Mbak gitu? Oke, sebetulnya kalau dibilang wajar, jadi wajar karena ini Indonesia. Gimana ngomongnya? Nggak enak ini ya. Tidak bermaksud melabel rekan-rekan sebetulnya, cuman makin kesini memang makin banyak gitu. Kondisinya yang ketika mau pulang, betul tadi yang disampaikan, pulang itu harusnya kita happy. Betul. Pulang itu harusnya kita ketemu sama semua keluarga, kita seneng-seneng gitu ya, berinteraksi dengan nyaman. Tapi jadinya karena faktor XYZ yang banyak sekali itu, dan itu unpredictable, yang mau sudah dibikin guidance pun kita tetap akan bingung menjawabnya, itu jadi serba salah. Nah ini ketika pengalaman ini sudah ada di 1 tahun tertentu, di tahun depannya itu biasanya kebawa gitu. Otak kita itu kan luar biasa ya sebetulnya rekan-rekan. Jadi dia sepersekian detik itu dia bisa mencari informasi yang di masa lalu gitu ya, dibawa di masa yang sekarang, terus tiba-tiba perasaan itu jadi muncul lagi. Kalau bahasa anak Jaksel gitu ya, itu bilangnya kayaknya ke-trigger Mbak Winda gitu ya. Jadi ke-trigger gitu, terus tiba-tiba keinget kemarin tuh kayak gini, kemarin kayak gini. Terus nggak berhenti di situ. Lah ini kan bentar lagi nih, tinggal 2 minggu lagi. Berarti aku akan menghadapi kemungkinan yang sama lagi. Muncullah yang namanya
thinking. Mulailah muncul bikin skema A, B, C, D. Nanti kalau ini gimana, kalau begini gimana, kalau begini gimana. Oke, Mas Rame tadi berarti ya. Betul. Nah, ada yang memang akhirnya bikinnya guidance gitu ya. Q&A session berasanya begitu, silahkan tanya apa saja, saya sudah siap dengan jawabannya. Ini kayak ada manual booknya kayaknya Mas Rame. Ada nggak bikin press conference kali? Masalahnya adalah ini penanyanya itu ternyata bisa jadi dia improvementnya juga luar biasa. Luar biasa, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berevolusi dengan sangat luar biasa gitu ya. Nah, ketika skema ini makin banyak yang muncul di kepala, mungkin rekan-rekan pernah dengar ada yang namanya paradox of overthinking. Jadi makin kita mikir, makin banyak skema yang muncul, dan itu sebenarnya negatif, yang ujung-ujungnya gitu ya, ketika mikirnya itu terlalu banyak, we do nothing. Karena kita udah bingung yang mana duluan yang mau kita respon dari sekian banyak. Makanya tadi ada tren kabur dan sebagainya. Kabur dulu. Termasuk di sebelah saya tadi langsung menyediakan escape plan kan. Iya benar. Ya. Gimana caranya kabur dari situ segala macam. Karena kita sudah bingung, nggak tahu harus ngerespon gimana duluan. Nah, bagi mungkin rekan-rekan yang punya kondisi yang sama, dalam artian sedang merasa cemas dan sebagainya, yuk kita be mindful dulu. Gitu ya, karena ini belum terjadi loh gitu ya, belum terjadi, ini masih baru nanti gitu, dan kita nggak pernah tahu sebenarnya pertanyaan yang sebenar-benarnya akan hadir itu apa aja. Kalaupun kita menyediakan, bisa jadi, mohon maaf ini kalimat saya mungkin agak nggak enak, jangan-jangan ketika kita menyediakan jawaban justru pertanyaan itu beneran akan muncul. Oh, jadi apa namanya ya? Kan kita menarik sesuatu yang kita takutnya gitu ya. Kita menarik ketakutan sendiri gitu ya. Gimana kalau karena kita terlalu takut, kita jadi bingung gimana menyajikan diri, terus orang-orang jadi menyoroti, terus ya udah tanya aja. Gimana kalau jadinya seperti itu? Jadi malah ditekan balik gitu ya. Betul, karena kita menunjukkan kitanya nggak nyaman, kitanya kikuk, segala macam. Khawatirnya justru malah begitu. Jadi buat teman-teman yang sudah mempersiapkan guidance seperti yang di sebelah kiri saya begitu ya. Bukan nggak boleh, tapi yang perlu dicermati adalah itu belum tentu terjadi sebenarnya. Jadi yuk be mindful, be here and now. Sekarang dan di sini dulu, apa yang bisa kita lakukan dulu nih yang terbaik gitu ya. Kalau kita bilang kecemasan, cemas itu sebetulnya adalah reaksi yang normal pada individu. Dan cemas itu sebetulnya salah satu fungsinya itu adalah supaya kita meminimalisir potensi resiko negatif. Sebetulnya supaya aku nggak begini kan tadi, supaya gitu kan, supaya aku bisa jawab kalau ada pertanyaan ini, aku begini gitu ya, aku begini dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu adalah bentuk reaksi dari oke, habis cemas terus aku ngapain gitu. Dan ini bagus sebetulnya gitu ya. Artinya tahu apa yang harus dilakukan, tapi bukan jadi satu-satunya gitu ya. Tetap fokus utama adalah sekarang dan di sini dulu, apa yang bisa aku lakuin dulu nih gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan dulu supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalaupun ada pertanyaan A, B, C, D, E, saya nggak akan bingung. Iya benar sih, gimana? Iya. Tapi kadang-kadang emang gini ya, kalau udah lebaran kumpul-kumpul gitu, sebenarnya kalau kita ditanya-tanyain gitu, kalau menurut saya sih yang kadang-kadang sebenarnya pertanyaannya tuh nggak apa-apa. Kalau kadang yang nyebelin itu adalah kita udah ditanya, dia nanya nih gitu ya, terus kita udah ngasih jawaban, terus mereka ngeresponnya itu loh kayak kok bisa ya responnya gitu, kayak gitu, gitu ya? Kok gitu, maksudnya responnya tuh yang kadang-kadang nyeleneh, di luar nalar gitu, nggak ada empati pada saat mereka ngerespon gitu kan ya, terus dijawab dengan pertanyaan yang bertubi-tubi lagi, nggak selesai-selesai. Jadi sebenarnya sih lebih ke respon dari atau justru sebenarnya pertanyaannya basa-basi aja kali ya. Jadi dia pengen diakui gitu, tapi dia akan mencoba untuk nanyain dulu deh, sebenarnya kan saya pengen ini gitu. Cuman pengen buka obrolan kadang-kadang gitu ya, tapi jadinya kebablasan. Gitu. Nah, ngomongin tentang itu kayaknya kita punya konten yang seru kalau misalnya dikaitkan moderator Ibu ya. Ya, sekaligus gitu ya. Cocok. Aku bahagia lah hari ini. Karena hari ini aku ditemani orang-orang yang sangat luar biasa. Yang tiga-tiganya jadi moderator nih kayaknya nih ya. Sekarang aja 4 moderator sebenarnya. Doyan ngomong ya. Iya, doyan ngomong ya. Kayaknya kalau saya nggak salah harusnya kita punya satu konten yang itu sebetulnya menunjukkan betapa banyak yang kayaknya khawatir begini dengan respon yang tadi sempat disebutin sama Mbak Santi. Iya, ada kita nih. Nah, sebelum kita putarkan, aku mau ngingetin nih, jadi nanti perwira kan gara-gara Mas Ramli nih, Sobat Pos dan Sobat Tumbuh, yang mau bertanya langsung aja di chat di kolom komentar, nanti ada 3 penanya beruntung dapat hadiah. Nah, jangan lupa ditanya, pertanyaannya seputar boleh cerita pengalamannya gimana dijulitin ya, atau mungkin sebagai pelaku yang tidak menyadari dirinya pelaku gitu, merasa kayak
Merasa Banyak dirinya gitu korban. Iya, merasa dirinya Padahal korban. udah banyak menyakiti gitu kan ya. Iya, atau mereka Tenang aja sebenarnya kalau ada yang pelaku namanya kita samarkan iya, kok. kita anon kok. Misalkan dia merasa, elah cuma ditanya begini Iya. doang, ngapain lu baper gitu kan. Jadi kita ada banyak sudut pandang nih, nanti bisa kita bahas tuntas di sini sama Mbak Winda juga. Gitu. Oke, kita lanjut ke konten kedua. Fatimah sendiri. Belum punya calon dah. Kapan nikahnya? Kebutuhan lu. Udah nikah ya? Oh, belum punya momongan? Jangan suka tunda-tunda lu. Tapi nambah laki. Asian lo, kok di rumah harus temannya. Udah dua aja sekarang. Gak pengen punya kembar. Seru loh. Lah, udah banyak aja anaknya. Emang gak repot ngurusnya? Lucu banget ya yang aku lihat dari situ adalah tantenya panjang umur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi dia bisa menjadi saksi sejarah keluarganya. Betul, kan? dia single, Iya, nikah, betul. punya anak. Sampai anaknya bejibun gini tantenya masih Iya. hidup, alhamdulillah. Masih ya. muda juga kayaknya. Iya kan? Mawar. Iya. Nah, ini sesuai dengan cerita yang dibahas Santi tadi ya, yang dari dia belum nikah ditanya kapan nikah, udah nikah udah punya suami juga, sekarang ditanya masih lagi gitu aja ditanya terus lagi. ya. Tetap Kira-kira koma ya, jadi pertanyaannya nggak pernah titik Iya. sebenarnya ada lagi, ada Iya, lagi, betul. ada habis lagi. kayaknya sampai kita Habis. menghembuskan nafas terakhir deh Aduh, kayaknya baru Masya Allah. Ada yang lanjut lah gitu ya. sampai nanya mau Betul. neruh buka itu kayaknya baru selesai gitu ya. Agak gelap tapi nggak apa-apa. Nah, coba aku mau dengar pengalaman dari Mas Rambe sama Mbak Santi nih. Mas Rambe apakah pernah merasakan itu juga apa sampai sekarang itu pertanyaannya masih di jenjang mana sih? Apakah masih menikah? Nanyain menikah? Apakah udah mulai beralih sekarang nanyain kapan promosi jadi direktur gitu kan? Enggak, masih soal itu sih. Oh, masih ya. Kebanyakannya sih bertahan masih ya. soal menikah kapan gitu ya. Tadi kan mungkin aku udah sempat singgung ya bahwa mungkin Iya. awalnya kayak apa namanya itu? Sensi lah kita gitu ya. Maksudnya emang saya nggak pengen nikah kayak gitu ya. Tapi makin kesini saya sih udah mulai menanggapi dengan santai aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu ya, keluarga, kerabat gitu, oh Mbak belum nikah gitu, saya akan ngejokes aja gitu. Oh nggak tahu anak saya udah 2 kayak gitu. Jadi ya Tapi biar mereka ngiranya beneran gimana? itu bahaya sih. Jadi saya tuh lebih banyak sekarang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini, aduh ini susah nih gitu ya. Nah itu saya biasanya akan lebih banyak ngemelintirin gitu. Saya jokes aja gitu. Karena kembali lagi kan saya tuh percaya bahwa Lebaran tuh kan merayakan kemenangan gitu ya. Iya. Jangan sampai karena kita bad mood, Iya, terus bener kita ya. tidak bisa menjawab pertanyaan dia jadi kayak awkward gitu. Jadi merusak suasana kan kerasa ya kalau kita bad mood gitu ya. Akhirnya banyaknya ya udah bercandain aja gitu, balikin aja kayak gitu. Tapi yang kayak gini juga butuh skill loh sebenarnya. Iya, Karena nggak betul-betul. semua orang bisa memberikan respon itu sambil ngasih jokes gitu. Apa ini termasuk gara-gara Mas Rambi lelaki gitu Mbak? Jadi kayak kok cewek kan lebih baper gitu ya. Apakah memang Kalau orangnya? Saya sih nggak ngelihat lebih ke gender bukan, tapi lebih ke memang patternnya. Manusia itu kan punya patternnya sendiri-sendiri. Ada yang memang patternnya dia terbiasa untuk berani speak up, tapi ada yang bukan memilih, karena memang selama ini pola yang dibangun di pola asuh dan sebagainya, dia diminta selalu diam, terima Gak enakan aja, gitu ya. terima aja. Kalau ngomong itu rasanya nggak sopan Iya. gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, rasanya untuk mau pakai jokes pun itu susah Sungkan banget, banget, sungkan gitu. juga. Aneh Iya. karena rasanya gimana sih Iya. gitu, dan ujung-ujungnya biasanya ketika sekalinya mencoba itu rasanya agak keras. Jadi diterima orang lain tuh kayak kita bukan ngejokes jatuhnya. Iya. Jatuhnya tuh kayak ngejek, dan itu ngejeknya ngejek yang nggak enak kayak gitu lah. Iya. Mungkin karena personal brandingnya Mas Rambi suka bercanda, Betul. jadi mereka itu ya Betul. terbiasa dengan Mas Rambi suka bercanda gitu ya. Betul, cuman ya betul yang tadi itu Iya. kalau dibilang nggak tahu ya, saya punya anak 2, khawatirnya kalau mereka menganggap itu benar nggak salah juga loh. Iya, betul juga. Bisa Gitu bisa kan? jadi juga gitu ya. Betul gitu. Nah, itu perlu dipahami dulu bahwa tadi yang disampaikan oleh Mbak Santi itu betul banget, bahwa sebetulnya rangsangan yang disampaikan oleh orang, diberikan oleh orang dalam artian mereka bilang A, B, C, D, E itu sifatnya sebenarnya kan normal.
Itu netral Netral. sebetulnya, netral. Tapi kitanya yang bereaksinya itu sangat tergantung pada bagaimana kita mempersepsikan. Betul sekali. Ketika kita tadi ditanya terkait dengan, kapan nikah gitu ya misalnya, kenapa Mas Rambe bisa bilang, emang nggak tahu punya anak, saya tuh udah punya 2 anak gitu ya misalnya. Ya karena beliau mencoba untuk memframing bahwa, ya udah santai aja kali gitu ya, nggak bisa diapa-apain juga, saya juga bukan yang nggak mau, kan kayak gitu. Betul. Nah ini cara kita mempersepsikan. Mohon maaf gitu ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin dari yang video tadi gitu ya, video si bude atau tante ini gitu ya, kayaknya ini dorongan sejuta umat banyak yang merasakan begini. Iya, kayaknya banyak ya. banget yang relate ya. Nah, Soalnya cuman dia mulai julidnya dari awal sampai akhir, Mbak. Iya. Semua kalangan terkena Betul. kejulitan. Nah Iya. masalahnya kalau di sini, kalau teman-teman tadi cermati, dia menuruti atau enggak? Menuruti? Yes. Iya. Jadi kan sebetulnya yang bermasalah adalah kenapa kita mau mengambil Oke. informasi itu mentah-mentah. Hmm. Gitu. Dalam artian ketika ditanya kapan nikah, ya udah langsung buru-buru cari pasangan untuk nikah. Ketemu di jalan, ayo kita nikah gitu kan. Enggak gitu juga sih ya. Karena untuk menjawab tantangan Enggak, ini lebaran kayak berikutnya. sekaligus untuk promosi sebelah saya available gitu kan sebetulnya ya. Boleh Jadi hubungin itu ya, hubungin Iya. langsung ya. Jadi Nah, kayak terframing dong ya. betul. Gitu bahwa hidupnya itu ya harus tadi. Nah, harus itu dia. Seolah-olah kuliah, kita tuh di-setting sama terus orang nikah, lain gitu ya. Gitu kan, punya Betul. anak, Udah punya punya anak. rumah, Nah. punya mobil, Betul. udah. Sabar, Mbak, sabar. Relate banget kayaknya. Nah, masalahnya Senior korban. Korban junior. Junior korban. Ketika kita Iya. ngikutin terus itu kan sebenarnya nggak ada akhirnya loh. Betul. Gitu Betul. kan. Habis punya ini pun pasti akan ditanya lagi kok. Dan terkadang gitu ya. Mbak, kita tuh kayak dipaksa mengikuti timeline orang tua gitu. Maksudnya, mama di umur segini udah nikah. Itu Bibi kan di jadinya tahun 20 udah jadi nikah. ajang Kita adu tahu nasib gitu ya. ya. Heeh. Coba aja kamu dulu begini, mama harusnya udah punya cucu, bla 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 itu loh kayak anak tetangga, Iya, bla, bla, bukan bla, dan tetangga sebagainya. gitu. Itu banyak banget gitu ya. Atau itu loh anaknya bude udah punya anak segala macem. Tapi balik lagi itu khawatirnya kalau kita nurutin, artinya kita loh yang mengizinkan diri kita masuk ke frame itu. Gitu ya. Betul. Jangan salah ya rekan-rekan bahwa sebetulnya artinya kita juga perlu memilah kapan sih informasi ini harus saya ambil dan kita perlu telaah lagi emang iya nggak sih gitu ya. Dan yang terpenting juga berikutnya jangan lupa bude itu nanya kayak gitu kan bisa jadi sebetulnya dalam konteks yang tidak selalu negatif. Yang tadi kayaknya Mas Rabi sempat nyampein gitu ya. Niatnya tuh sebenarnya baik kok ini kok ini ponakan aku belum nikah gitu ya, padahal sebetulnya sudah di usia atau sudah dengan karir yang cukup mumpuni untuk dia sebenarnya berkeluarga. Kenapa dia belum gitu ya? Hanya mohon maaf gitu ya, kadang-kadang ini pertanyaan ini jadi bergeser. Betul. Kalau cuma sekedar bertanya, kamu kapan nikah gitu ya, itu dengan ada yang betul-betul oke belum ada ya udah nih nanti habis ini saya cariin ya. Iya. Nah itu kan beda lagi. Betul, Ada betul. solusi kalau itu ya. Betul Iya. banget. Aku udah kayak gitu sekarang Mbak Winda. Jadi mungkin awalnya di tahap yang denial, terus ngejok, sekarang tuh udah tante kalau udah ada yang punya kenalin aja gitu. Sampai dengan tahapan ya udah gitu. Betul. Jadi ya udah kita absorb aja gitu. Iya, benar. Dan itu kan mengembalikan ke tujuan utamanya ya. Tujuan utama bertanya kalau mereka mengatakan itu perhatian, peduli, ya udah sekalian aja cariin dong, Betul. tante gitu. Nah ini kan sebenarnya ngejek halus bahwa kita bukannya nggak nyari loh om, Iya, tante kita benar. juga Kita nyari berusaha. gitu Kita ya. berusaha. Jadi daripada cuma sekedar nanya, cariin dong, cariin kan gitu Iya, sebenarnya. benar. Tapi Mbak Win, kalau saya malah kadang-kadang gini, kita nyari partner. Jadi kalau dulu saya waktu kuliah tuh nyari sepupu. Jadi kalau udah mau ada tante gini nih gitu, sepupu yang bisa ngebantuin Oh, iya. gitu. Jadi nyari yang ya, Satu circle, satu senasib sepenang hubungan. Nah, jadi kita kalau ditanya kayak gini, Kerjasama, kita gini ya gitu. Terus kadang kalau sekarang sama suami tuh, ya aku males deh kalau mau ke rumah yang ini. Kadang-kadang suka ditanya-tanya kayak gini, kamu dong bantuin gitu kalau ditanya ya kayak dari inilah. Itu kan artinya alhamdulillahnya Mbak Santi punya support system yang luar biasa ya. Jadi punya dukungan sosialnya itu luar biasa. Bisa dari sepupu gitu ya, bisa dari suami begitu ya. Alhamdulillahnya nemu yang banyak. Masalahnya kadang-kadang ada yang enggak Mbak. Ada yang justru sepupu pun ikutan gitu kan. Ada juga yang begitu. Kalau belum dapat Malah jadi sih. kompor ya. Iya, betul. Kadang-kadang mereka tuh niatnya bercandain. Iya. Ada juga yang begitu. Jadi hati-hati ya rekan-rekan gitu ya. Kadang-kadang niatnya bercandaan doang. Toh ini sama sepupu. Tiba-tiba di balik layar ada bude, ada tante yang ngedengerin nimbrung. Nah kan jadi nggak salah juga dong gitu ya. Nah ini yang perlu berhati-hati juga ketika pun misalnya kita mau mensupportnya itu caranya juga seperti apa. Jangan sampai nge-supportnya itu justru kayak
Ada yang saya temuin itu, salah satu klien saya mungkin saya berbagi gitu ya, klien saya tuh bilang, "Mbak, niatnya saya tuh ngebantuin loh, niatnya saya tuh bilang bahwa nggak apa-apa lagi om, tante gitu, dia belum punya ya karena dia lagi sibuk sama kerjaannya segala macem. Saya juga sama kok gitu kan, niatnya ngebantuin, tapi habis itu dia yang kena gitu. Biasanya jadi ikutan, terus biasanya ada label begini, kalian sih suka saling support makanya jadi nggak dapat pasangan. Seringnya juga ada yang begitu jatuhnya. Padahal tuh positif ya, Betul. niatnya bagus gitu ya. Betul. Nah, tapi makanya itu bagaimana caranya sebetulnya kita menyampaikan ke pihak yang bertanya ini gitu ya, maka kembalikan dulu deh ke tujuan bertanyanya ini apa. Kalau memang tujuan bertanyanya itu untuk mendukung kita atau untuk perhatian sama kita kan tentu belajar positive thinking dulu ya, khusnuzon dulu nih gitu ya. Kalau niatnya itu sebenarnya perhatian, peduli, maka kembalikan dulu ke sana gitu ya. Ketika misalnya dia bilang iya karena ada begini, karena ada begitu dan sebagainya gitu ya, itu akan beda lagi konteksnya. Tapi yang ini dulu nih, kita balikin dulu ke goalsnya utamanya apa, bertanya itu. Gitu. Oh tadi kan Mas Rambe dia memang anaknya mungkin ekstrovert ya, jadi misalkan dia nanya kayak gitu, dijawabnya bisa dengan jokes. Nih misalkan Mbak ada nih, pas banget ada yang nanya dari Bapak atau Ibu Bilawal yang dia tuh introvert, anaknya nggak enakan. Jadi kalau ada pertanyaan gitu tuh ya bingung jawabnya gimana, karena nggak enak menjawab, nggak enak menjokes kayak yang Mas Rambe. Nah kira-kira kalau dari Mbak Winda ada tipsnya gak sih gimana caranya tuh menjawab pertanyaannya, atau menghindar, atau baik itu menghindar atau menjawab, kalau menjawab kayak gimana gitu untuk orang-orang yang nggak enakan Mbak? Untuk orang yang nggak enakan itu saya khawatirnya kadang-kadang bisa nyeplos dan ceplosannya tuh nggak enak kayak yang di konten kita yang berikutnya tuh Mbak Dil. Masih inget nggak? Nah jadi ada satu situasi di mana ketika orang introvert ini diharuskan atau dipaksa untuk menjawab gitu ya, dipaksa untuk ayo dong keluarin sesuatu, yang muncul adalah ya udah apapun yang saya pikiran pertama kali itu yang keluar. Jadinya tuh yang begitu. Kayak meledak gitu kali ya. Yes, betul. Nah, ledakannya ini kan belum tentu bisa diterima secara positif sama orang gitu ya. Kalau ledakannya mungkin masih kalem, nggak apa-apa. Tapi kalau kayak yang di konten kita yang berikutnya, kayaknya agak horor tuh Mbak Dil. Mungkin boleh ditunjukin dulu biar teman-teman tahu gitu ya. Nanti habis itu kita bahas tuh gimana caranya kalau orang introvert tuh gimana ya cara nyikapin. Oke, bagus. Bridging yang bagus Mbak Winda. Oke, kita langsung kita putarkan. Nah, 24 tante. Ya ampun cari pacar, Jo tante 22 tahun sudah menikah. Iya, tapi cerai toh. Nah, dia duluan. Iya. Nah, coba ini Mas Rambe itu dia orang Batak, coba tadi ngomong apa Mas? Ya, ini kayaknya bukan Batak sih. Salah ya. Ini kita udah nayangin 3 video, kayaknya nih videonya soal jodoh semua ya. Dia bilang stumi memang kayaknya. Kan bukan spesial buat Mas Rambe. Iya. Kan kalau di situ kan dia bisa dengan santainya dia bilang ya tapi juga cerainya cepet kan begitu. Nah, bagi rekan-rekan yang memang punya kecenderungan introvert, rekan-rekan saya tuh selalu akan bilang begini, gak ada yang salah dengan jadi orang introvert gitu ya. Justru orang introvert itu artinya adalah orang-orang yang analis, orang-orang yang kuat banget pertimbangannya begitu ya, yang gak ngasal juga ketika melakukan sesuatu. Maka sebelum Anda bertindak, gak apa-apa, jadilah introvert dulu, diem aja dulu, dengerin aja dulu beliau itu ngomong apa. Kalau yang tadi kan akhirnya langsung dijawab kan gitu ya. Begitu langsung dijawab, dia ngejawabnya jangan langsung kesel, karena sudah diiringi kayaknya dengan udah menggunung sih gitu ya. Reaktif. Betul Mbak Santi, jadinya reaktif banget, orang ngomong apa kita langsung nyeplos aja gitu ya, langsung ngomong begitu. Nah jadi bagi rekan-rekan yang merasa bahwa dirinya itu introvert, gak apa-apa, take your time dulu gitu ya, dengerin dulu aja beliau ini ngomong apa. Contoh kayak yang tadi, ketika beliau menyampaikan bahwa saya 22 tahun tuh udah nikah loh. Oke, terus udah gituin aja dulu. Terusnya ini kan ternyata adalah, oh ternyata akhirnya ketika kita nanya terus, dia bingung juga orang ternyata dia udah cerai gitu kan. Bahkan cerainya mungkin bisa jadi kalau di video itu kan sebenarnya cepet gitu ya, cerainya juga cepet, nikah cepet, cerainya juga cepet gitu misalnya. Nah ini kan kita nggak perlu bertanya banyak-banyak, kita cukup tanya aja, oh oke, terus apa tante? Ini tuh ngejek banget loh sebenarnya. Terus gitu kan dia jadi berpikir sendiri. Sebetulnya itu akan jauh lebih baik. Rekan-rekan yang introvert itu kan tipenya adalah mengalunkan merunutkan segala sesuatu. Pakai itu rekan-rekan. Dengerin dulu, kemudian balikin ya itu dari kalimat orang yang ngomong tadi. Jadi misalnya gimana? Oh belum punya apa-apa, belum punya rumah yang tadi kayak Mbak Santi bilang gitu, udah punya rumah atau belum segala macam. Oh belum sih, tapi terus gimana tuh tante kalau udah punya rumah?
Kan biarkan dia dengan skemanya dulu gitu ya. Dan kemudian boleh banget kalau rekan-rekan mengembalikan ke beliau. Kalau tante dulu gimana sih? Kayak play along aja dulu gitu Iya, ya. betul, nggak apa-apa, dengerin aja dulu. Kemudian misalnya si tante bilang, wah kalau dulu tante tuh lancar banget bisa begini-begini. Gimana resepnya tante? Kok bisa? Orang begini ini sebenarnya nggak butuh terlalu banyak ditanggapin. Mereka cuma butuh jadi teman cerita aja loh sebenarnya. Mereka lagi butuh ruang untuk bisa menunjukkan, ini loh saya udah bisa begini. Kasih atur ruangnya. Gitu, mereka cuma butuh ruang. Betul, kasih atur ruangnya gitu. Jangan kita yang ngambil space-nya jangan ngambil panggungnya beliau dulu, kasih dulu panggungnya ke beliau. Tapi Mbak sebenarnya kalau kita saya juga beberapa kali berada di fase yang mungkin kesel gitu ya. Sebenarnya itu kita boleh aja nggak sih nggak ngejawab gitu. Misalnya bilang saya nggak mau jawab tante gitu, kayak pertanyaan konflik saya udah dulu ya. Udah saya capek. Itu boleh nggak sih sebenarnya kayak? Boleh sih, harusnya kan saudara kan. Mbak privasi. Lebaran saudara kan, udah kenal satu sama lain. Ini yang di sebelah kanan saya amat sangat positif sekali. Amat sangat negatif. Ini amat sangat positif sekali gitu ya, dengan mengatakan sebenarnya boleh nggak sih Mbak Win? Boleh, betul boleh. Masalahnya yang perlu kita cermati adalah orang-orang di sekitar kita menganggap itu boleh atau enggak. Gitu. Nah, itu tadi kenapa muncullah skenario escape plan. Gimana caranya supaya kita tetap diem tapi ada skenarionya biar nggak kelihatan bahwa kita tuh menghindar doang. Gitu. Jadi apakah boleh? Boleh. Saya setuju banget Mas Santi, boleh kalau kita tidak menjawab begitu ya. Kita fokus sama diri sendiri, boleh. Cuman yang harus dipikirkan adalah gimana caranya membuat ini lebih smooth. Supaya nggak terkesan kita menghindar. Karena semakin kita menghindar, mohon maaf, mereka bukan berhenti. Mereka makin nyari. Mereka makin penasaran. Semakin lihat kita bisa diintimidasi kan, ini akan saya tadi terus ini. Kan belum dapat jawabannya. Kececer kamu terus. Penasarannya tuh harus diobatin gitu ya. Betul. Makanya berarti emang harus direspon ya? Sebenarnya yang merespon pun sebenarnya nggak harus dengan kita langsung memberikan jawaban yang kayak gimana gitu ya. Tadi merespon dengan cara begitu itu sebenarnya merespon yang kita sebenarnya kan cuma perlu ngajak beliau cerita aja gitu. Jadi tidak merespon yang kita harus menjawab benar-benar yang iya tante saya akan cari jodohnya, saya akan cari kerjaan yang lebih baik, bla bla bla, saya akan cari rumah segala macam. Nggak harus. Kasih aja dulu panggung ke beliau. Ini tips berarti Sobat Pos dan Sobat Tumbuh, berarti kalau ada pertanyaan kita tanyakan balik dan kita kasih panggung buat yang nanya. Iya, ini salah satu yang cara menghindari juga berarti ya. Betul. Oh saya pura-pura budak bisa nggak pura-pura budak? Oh itu kenapa tren yang baru juga sekarang adalah ketika ada acara keluarga yang tidak lupa dibawa adalah ini. Oh iya benar. Iya banyak banget ya. Anak-anak muda biasanya itu kan. Betul, itu di pojokan gitu, alasannya kalau ditanya lagi main, tante lagi main. Tapi kalau ketemunya Bude yang tadi dia mana peduli kan? Colek-colek. Kayaknya dibantu bukain buka dulu deh gitu. Bisa jadi. Nah, atau bisa jadi kalimatnya Kalau begini. dia ngomongnya di telinga. Kamu dengar gak sih? Gitu kali ya. Manrob buka. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Ya tapi itu betul gitu ya. Jadi ketika kita pakai ini pun kadang-kadang ada orang yang akan bilangnya tuh gini. Kamu sih terlalu sibuk sama duniamu sendiri. Iya bener ya. Ada dijelasin jadi kayak gitu ya. Atau tadi dia akan bilang ke suami atau ke orang tuanya itu gimana sih malah betul, anakmu tuh gitu. Ya. Dan akhirnya yang terbeban adalah suami, orang tua, saudara, jadi ikut terbeban cuman gara-gara kita doang. Nah itu kenapa tadi pentingnya kita samakan frame dengan orang-orang terdekat atau orang tersayang. Entah itu suami, entah itu orang tua, begitu ya. Bahwa apapun nanti yang akan ditanyakan sama orang lain atau disampaikan sama orang lain, jangan dijadikan sebagai seolah itu senjata yang menyerang gitu ya. Enggak, kita semua tahu kita punya time frame yang beda-beda gitu ya, kita punya timelinenya itu beda-beda gitu, jadi nggak harus disamakan dengan yang ngasih ABCD pertanyaan itu gitu. Itu pentingnya. Karena kehidupan tuh nggak ada rumusnya gitu kali ya. Bijak sekali. Filsafat akhirnya jadi positif yang sebelah saya. Kalau ini gimana Mbak Win? Kalau kita yang mulai duluan nanya gitu biar ofensif. Sekarang daripada aku yang ditanya, aku yang nanya duluan. Kan udah tahu nih alurnya kan tadi
sekolah itu kan lulus, kerja, nikah. Sekarang kita nanya dia duluan, kita nanya duluan nih, Mbak Tante gimana sekarang kabarnya sih gitu. Akhirnya kita ya intinya sih kita udah jadi detektif dulu kan. Ini tante gue yang ini, rumahnya di sini, anaknya segini, berarti gue nanti nanya kayak gini gitu. Oke. Apakah ada yang begitu? Ada. Ada kan? Saya bisa jawab ada banget gitu, dan betul biasanya ini dilakukan kalau dia sudah akan melakukan proses yang namanya balas dendam. Padahal aku nggak bermaksud gitu loh. Bisa jadi tidak disadari ya. Jadi karena dulu banyak banget ditanya, gantian nih gue yang nanya gitu ya. Justru kayaknya Mbak Santi pengen menghindar aja ya sebelum ditanya, nanya dulu. Iya. Nah masalahnya mereka justru akan bisa berpikirnya beda-beda Mbak Santi. Mereka bisa jadi akan merasa bahwa oh iya sekarang sombong udah bisa punya ini punya itu, makanya sekarang nanya-nanya begini. Ada juga tahu Mbak Santi yang kayak gitu. Jadi aduh memang ya mohon maaf memang mulut ini agak sulit untuk dikontrol gitu ya. Seringnya dikelola. Iya. Kita 30 hari ternyata tidak bisa menahan hawa nafsu untuk di hari pertama. Justru karena 30 hari ditahan 30 tahun jadi di 30 tahun, 30 hari gitu ya, dor. Meledak di hari raya ya. Betul. Tapi apakah boleh sebenarnya bertanya dulu seperti yang tadi? Boleh aja gitu. Tapi artinya Anda sudah harus siap kalau Anda ditanya balik. Kan kita yang buka temanya. Artinya kita udah siap untuk ditanya balik sama mereka. Nah kalau misalnya pun kita ditanya, kalau kita memang ternyata dari jawaban itu nih, misalnya ternyata mereka belum seberhasil yang kita dengar gitu ya. Bisa jadi opsinya ada dua loh. Bisa jadi sebenarnya beliau itu betul-betul berhasil tapi beliau tutupin supaya kitanya nggak insecure. Kalau positive thinkingnya kan begitu ya. Gitu. Atau yang kedua ketika mereka mengatakan wah ternyata yang aku dengar selama ini itu beda nih dengan yang ini, memang realnya ternyata memang mereka belum berhasil, itu kan artinya jadi tanggung jawab kita untuk membuat dia tetap nyaman. Maka ketika kita bertanya artinya sudah harus siap dengan segala resikonya gitu ya. Satu, resikonya yang tadi kita ditanya balik. Yang kedua adalah kalau ternyata ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang kita dengar berdasarkan yang kita dengar juga gitu ya, artinya kita punya tanggung jawab untuk membuat dia feel nyaman lagi. Nah, jadi kalaupun mau bertanya dulu hati-hati gitu ya. Termasuk dengan niatnya jangan sampai ofensif gitu ya sebenarnya. Jangan membawa dendam gitu ya. Iya, apalagi dendam kesumat yang berkelanjutan sepanjang usia generasi seperti yang di video tadi. Mbak kalau tadi kan ngomonginnya kan dari keluarga dalam, keluarga inti gitu ya, saudara, sepupu, bibi, tante. Nah kalau misalkan ada orang luar keluarga kita yang nanyain, julitin keluarga inti kita tuh, baiknya kita balasnya gimana gitu. Ada salah satu pertanyaan dari Pak Adi, APEP, dia nanya gimana kalau misalkan komentar menyebalkan itu dari pihak luar untuk keluarga intinya dia gitu, baiknya tuh dia seperti apa dalam menanggapinya gitu Mbak. Sebenarnya Anda punya senjata sakti loh. Senjata saktinya adalah dia kan orang luar. Artinya seberapa sih dia kenal kita? Seberapa sih dia kenal keluarga kita? Seberapa sih dia kenal culture-nya keluarga kita tuh seperti apa? Kan dia nggak tahu. Maka buatlah dia paham. Misalnya dengan dia ngomong A, B, C, D, E. Tahu nggak sih kalau di keluarga kami itu kami selalu support. Ketika ada yang nggak berhasil atau misalnya ada yang kurang, kita tuh saling ngebantu nih biar semuanya itu bisa jadi lebih baik. Termasuk kalau kaitannya entah itu tentang jodoh atau misalnya itu tentang finansial segala macam, kita tuh bersama-sama loh untuk jadi lebih baik gitu. Nah ini cara untuk menanggepin mereka bahwa ngasih tahu value-nya keluarga kita ini apa. Nah pentingnya sebelum kita ngomong kayak gitu adalah pastikan beneran value keluarga kita tuh begitu. Gitu. Bukan diada-adain ya. Bukan diada-adain. Dia mempercayai value keluarga orang gitu. Keluarganya nggak kayak gitu. Itu dia. Jadi tolong dipastikan bahwa value keluarga kita beneran begitu. Tapi kayaknya baca buku manual booknya Mas Rambe tadi. Mas Rambe tahun ini mau mengeluarkan buku ya. FAQ Lebaran. Jadi kitanya juga perlu memframing kita tuh semua sama gitu ya di keluarga, bahwa kita pengennya event Lebaran itu adalah event untuk saling support. Kalaupun ada yang bertanya itu artinya kita harus sudah menyediakan solusinya itu seperti apa gitu ya, atau setidaknya kita istilahnya menyenangkan, bukan menyenangkan, tapi membuat dia nyaman dulu gitu ya, membuat dia tenang dulu biar nggak terpressure, karena justru orang tuh semakin terpressure malah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar-benar. Setuju banget. Ya kayak mati kutu gitu loh. Betul. Kayak bingung ngapain lagi ya gitu kan. Kalau bisa lembayin tangan, lembayin tangan.
menyerah kan, Betul, menyerah, betul. cecer terus. Nah, berarti Betul. kalau orang luar yang julitin kita, keluarga inti, berarti kita menjelaskan gitu ya Mbak ya, kenyataannya seperti apa gitu. Tapi itu kan butuh effort ya, kayak Oh banget. memang menghabiskan tenaga kan menjelaskan. Banget. Kayak ya ampun gue tuh nggak perlu loh ngelakuin klarifikasi ini gitu, tapi menjaga nama baik keluarga. Iya, kalau memang itu Gua gitu value-nya sama ya, menjelaskan gitu kalau kan. memang value-nya betul seperti itu. Tapi kalau seandainya di keluarga kita pun mungkin masih gonjang-ganjing gitu ya, ternyata yang di internal saja masih begitu gitu ya, mungkin kita perlu tidak ngejulitin balik sih sebenarnya gitu ya, tapi tanya balik, boleh tahu nggak kenapa sih tadi tiba-tiba kepikiran bertanya begitu? Boleh loh, kita nggak perlu nanya macam-macam, nanya aja, kenapa sih tadi tiba-tiba kepikir begitu? Ya enggak, soalnya kan kamu bilang kamu sudah punya ini. Oh berarti kalau dalam frame-mu itu orang yang sudah punya A, B, C, D, E itu harus udah punya ini ya. Nah, yang kayak gini nih, kayaknya banyak ya yang punya frame begini ya. Mungkin bisa jadi di keluargaku juga sama nih. Cuman saya itu beda sih. Gitu. Jadi lagi-lagi kita dengerin dulu nih, dia ngomong dengan alasan apa, baru kita balikin ke sana. Gitu ya, bahwa value Anda itu tidak selalu sesuai dengan value saya. Walaupun ini orang luar, tapi saya nggak menutup kemungkinan suatu saat dia jadi keluarga. Mungkin pacarnya sepupu gitu ya, tiba-tiba ikut datang dan dia yang ternyata ngejulitin kita. Who knows kalau tiba-tiba dia beneran jadi suami atau istrinya sepupu kita. Mau nggak mau kita akan ketemu terus kan gitu ya. Jadi ketika kita memilih untuk menghindar, kalau ketemu lagi khawatirnya adalah potensi untuk dia nanya lagi itu masih ada. Nah, yang kita perjelas di sini adalah tolong diingat bahwa value Anda dengan value saya itu berbeda. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditekankan. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita ya tadi ya bisa dibilang kalau kita merasa diri kita korban, kadang-kadang kan value-nya udah pasti beda dan kadang-kadang kita buat bisa dibilang menyerang atau menyamakan itu kita nggak akan tega deh kayaknya. Ya nggak sih karena kalau karena kita tahu posisi kita korban, jadi tahu rasanya gimana digituin gitu kan ya. Kadang-kadang tuh buat ngebalik terus itu kan kadang-kadang kita bukan nggak berdaya ya, tapi karena emang bukan kita aja gitu kan ya. Nah, makanya tadi prinsipnya adalah FYI. Oh, jadi kalau menurut Anda, jadi kalau udah punya ini tuh harusnya ini ya. Nah, kalau buat saya itu berbeda. Ini FYI kan? Jadi bukan kayak Anda harus ngikutin pola pikir saya, enggak. Tapi saya hanya menginformasikan bahwa beginilah pola pikir saya. Gitu. Sehingga kita nggak perlu effort kok kalau tentang itu gitu ya. Sebetulnya less effort, bukan nggak perlu, tapi less effort. Karena sebetulnya kita hanya menyampaikan ini loh value yang saya punya. Ini planning saya itu misalnya seperti ini. Tapi itu pun jangan terlalu banyak. Gitu. Jadi secukupnya saja. Karena makin banyak, maka Anda sudah harus siap dengan pertanyaan berikutnya. Nanti rencana kita dikritisi juga. Betul, betul. Nggak sesuai target silaturahmi. Target silaturahmi cuma 2 jam. Betul. Lo kayaknya lebaran bikin PPT kali ya, bikin KPI masa depan. Ngapain aja boleh target masa depan. Boleh lo bikin kayak gitu. Wah, seandainya kita punya waktu lebih panjang, rasanya aku bakalan bikinin PPT nanti rencana hidupku seperti apa. Mau lihat nggak? Berarti kita harus ketemu lagi buat ngobrol. Nah, itu boleh tuh. Atau enggak sebelum masuk ada press release gitu kayaknya. Ini silakan dibaca. Udah ada di sini semua. Sebelum bertanya tolong dibaca dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada pertanyaan di situ baru boleh nanya. Iya. Bener kepikiran loh Serambe ya. Iya, kan udah prepare. Oh iya betul. Prepare sampai bikin press release ya. Niat banget sih. Niat dia. Oke Mbak, tadi kita udah ngebahas tentang kita yang ditanya, dari keluarga inti, dari orang luar. Nah, ada juga kan ya pasti yang julid sama anak. Nih, sebagai Mbak Santi yang sudah memiliki anak, mungkin Mas Rambe belum relate. Ini mungkin aku mau jawab ya. Anak siapa? Anaknya siapa nih? Punya anak. Oh, tadi kan bilangnya udah punya anak 2. Iya, benar anak 2. Anak kucing. Saya tuh paling nggak suka kalau anak kucing saya diomongin. Iya benar. Kita boleh dari anak manusia anak kucing ya. Nah, sebelum kita ada pas banget ya, ada pertanyaan dari Mbak atau Mas Dika. Kalau yang pertanyaan itu, kalau yang jadi sasaran itu anak kita, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghadapi komentar negatifnya, supaya lebih sehat dan konstruktif gitu. Nah, sebelum kita putar, kita lihat dulu kontennya yang bahas tentang anak. Ini dia. Nah, mungkin temanya sama tapi kerasahan yang berbeda ya. Kalau yang ini kan dia takut dijulitin anaknya. Kalau yang ini lebaran tuh lebih takut ke yang biasanya dikasih makannya terkontrol gitu ya. Terus tiba-tiba dikasih coklat, permen, kacang gitu yang bikin sakit tenggorokan gitu kan. Jadi kan ibunya kan
deg-degan gitu, aduh anakku takut kenapa-napa gitu-gitu kan, setiap ketemu sama keluarganya diciumin ya Mbak pasti Mbak kan ya. Anak kecil pasti diciumin kan. peluk, dikasih coklat, Gitu ya kan. apalah gitu Iya ya kan ya. Nah itu pasti ibu-ibu merasakan perasaan itu gitu. Mbak Iya. Santi merasakan hal yang Iya. sama gak kayak gitu? Ya kalau untuk anak saya sih, kalau waktu masih kecil, kalau udah sekarang sih kita udah jelasin ya. Heeh. Misalnya sekarang anak saya kan SMP ya. Jadi nanti di keluarga tuh nanti ada yang nanyain kamu udah sekolah apa belum? Itu harus pertama harus dijawab ya. Jadi kalau ada yang tanya kamu jawab. Gak boleh kamu lari gitu. Tiba-tiba Terus, lari. ya apalagi anak sekarang kan tadi pakai headset, Iya. terus kadang-kadang sibuk dengan gadgetnya. Iya, Itu kita betul. udah ngasih tahu kita nih mau silaturahmi. Jadi Kayak di briefing dulu di Bapak ya Mbak briefing ya. dulu. Jadi kita briefing dulu anak kita. Ingat loh kamu harus sopan. Nanti ketemu yang lebih tua gitu ya. Itu kalau ada yang nanya harus dijawab. Harus salam gitu kan ya. Nah terus respon mereka sih macam-macam ya. Malah mereka nanya gini, kalau ada yang ini, emang aku boleh nggak mau langsung nodong THR-nya? Langsung kayak gitu anak saya gitu. Terus saya bilang tadi kalau Kayak kita dulu juga sih ya. iya gitu. Udah kalkulasi tuh, di sini Oh, dapat iya. segini. Tahun lalu dapat segini, berarti tahun ini dapat berapa ya gitu ya. Banding-bandingin. Intinya sih gitu, simply nge-briefing dulu, terus tetap diajarin ya harus sopan, salam gitu ya. Kalau nanya harus dijawab. Kayak mereka gitu. senang-senang aja karena habis itu dikasih THR kali ya Mbak ya. Jadi kayak lupa gitu loh, misalnya dijulitin udah gitu dikasih THR kayak. Iya. Atau justru nggak ngerti juga kali ya. Bisa jadi Iya. ya, masih belum ngerti ya. Kayak pertanyaan, oh ini pertanyaan biasa aja gitu, mungkin gitu ya. Tapi kalau Mas Rambe ada nggak sih ponakan yang juga kayak gitu? Kayak Mas Rambe ngelihat misalnya sepupu udah punya anak gitu ya, terus kayak anaknya yang kayak tadi di video gitu, takut jangan dong, jangan ini, jangan Iya. itu, jangan itu. Ada nggak ngalamin kayak gitu? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Ya alhamdulillah sih nggak ada sih. Tapi Atau mungkin Mas kalau waktu punya keponakan gitu ya, punya sepupu yang kecil-kecil tuh orang tuanya tuh lebih takut ada orang yang komen anaknya gimana kayak gitu. Oh, ini anaknya kayak kurang lucu deh kayak gitu-gitu. Jadi ada pemikiran yang kayak gitu-gitu. Itu jahat banget. Iya sih. kan? Anakku udah bisa ini, anakku udah bisa Oh, apa? iya. Ih, julid banget Pamernya sih Atau itu. apa, iya Oh, gitu. iya. Maksudnya kan sekuat-kuatnya kita, karena kita kan udah dewasa mungkin kita akan lebih lebih kuat gitu. Tapi kalau anak dia nggak ngerti kan kita juga gimana gitu ya. Mungkin itu sih kalau yang pernah aku lihat. Mungkin aku hari ini belum ngerasain, tapi yang aku lihat tuh ada yang kondisinya seperti itu gitu. Mungkin sobat pol sama sobat tumbuh ada juga yang ngerasain gitu ya. Iya, merasakan. Mungkin waktu kecil Mas Rambe dijaga pas pampres kayak jadi nggak ada yang mendekati gitu ya. Enggak, saya dikurung Oh, biar. Takut ini nodong THR. Oh iya betul. Nodong THR. Oh jangan salah, kalau beliau nodong THR-nya cuma tunjukin aja barcode Pakai kalau zaman QRIS, sekarang pakai kan. QRIS, pakai QRIS. Oh, iya benar lagi. Kalau dari saya sih kalau tadi banding-bandingin gitu ya, ya tadi saya alihin ke yang lain gitu ya. Kalau saya nih Mbak Win, saya sih ngalihinnya ke yang lain gitu. Terus kalau ada yang kadang suka ada yang nyecer juga kan ya, tadi waktu baru punya anak tuh itu ya ini apa sufor atau kayak gitu lah ya. Sufor atau Atau ASI. aduh asinya berapa Bahkan tahun melahirkan aja Iya. ditanya kan melahirkan normal atau sesar. Sesar yang goyang-goyang gitu. gitu. Jadi ya saya sih coba ngalihin, jawab seperlunya terus saya alihin ke yang lain sih gitu. Saya nggak tahu tuh biar nggak banyak pertanyaan kan. Gitu. Dan itu berhasil. Ya ada yang berhasil, kalau nggak berhasil saya main kabur aja sih. Ayo nak ke dapur nak. Ayo nak kemana nak gitu ya. Mungkin abis ini kalau nggak berhasil kalau Frank calling Mbak Winda. Iya. Nih ngomong langsung deh sama psikolog nih. Menurut psikolog saya, Langsung direkam gitu ya. Ini loh, baca nggak gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin tentang pembandingan ke anak betul rasanya tuh, wah itu julid banget sih itu. Apalagi kalau bilang anakku udah bisa begini, anakku udah bisa apa. Wah, itu tuh julid banget sih karena kita perlu mengingat bahwa tidak setiap anak itu pola pertumbuhannya itu sama gitu ya. Beda-beda banget sebetulnya. Nah, gimana kalau menghadapi pertanyaan itu yang berkaitan dengan anak-anak? Lagi-lagi kita perlu cermati dulu yang nanya ini itu orangnya punya tendensi apa? Misalnya, karena dia juga punya anak kecil, maka potensi yang seperti tadi saya bilang, anakku udah bisa ini, anakmu udah bisa apa, itu jadi muncul. Atau kemudian sebetulnya dia ini bude yang cucunya udah banyak beranak pinak gitu ya, yang kayaknya dia merasa bahwa pola didik atau pola asuh anak-anaknya itu sudah berhasil membuat cucu-cucunya jadi sangat sukses dan sebagainya. Nah, kita perlu lihat dulu, kalau memang dia ini orangnya betul-betul tulus, bertanyanya lebih ke
Bisa jadi, mohon maaf, misalnya yang ditanya ini anaknya memang berkebutuhan khusus. Misalnya seperti itu, anakmu sekarang sudah bisa apa? Anakmu sudah bisa apa? Dengan anakmu sekarang udah bisa apa? Nadanya beda Beda ya. kan, gitu ya. Nah, respon kita juga harus beda ya. Betul. Jadi kalau memang responnya gimana, anakmu sekarang sudah bisa apa? Kita perlu cermati bahwa artinya dia menunjukkan kepedulian. Dia menunjukkan rasa empatinya sebetulnya dengan kita, dan bisa jadi beliau bertanya begitu karena who knows dia ada bantuan, gitu ya. Kemarin bisa jadi ternyata kemarin tante tuh punya lo kenalan terapis di sini. Kita nggak pernah tahu kan, gitu ya. Jadi kita perlu mencermati dulu nada suaranya ini seperti apa. Tapi ada nggak sih Mbak Winda yang awalnya nadanya kayak yang gimana, anakmu udah bisa apa? Ya kamu sih makanya bawa dong ke terapi ini. Terapi ikan kali. Gitu ya. Makanya kalau anaknya dicelupin gitu ya. Tapi ada juga yang kayak gitu, awalnya kayak peduli dan benar-benar emang sebenarnya niatnya peduli, tapi beda gitu cara penyampaiannya. Artinya ketika cara penyampaiannya mereka ini berbeda, kita boleh loh menyampaikan bahwa oke, berarti notes-nya adalah setelah ini aku harus ke tempat terapi ya. Nah, kalau di tempat terapi anakku, kalau kita mau menjelaskan boleh, tapi kalau misalnya pun enggak, oke, terima kasih gitu ya, aku jadi ada wacana tempat terapi yang lain. Setelah itu mau dibawa kabur seperti Mbak Santi tadi lakukan, boleh gitu ya. Jadi ditimpali dulu dengan oke, thank you ya. Berarti itu jadi catatan, nanti ada tempat terapi lain nih yang boleh aku coba. Oke deh. Sekarang aku mau terapi anakku dulu ya dengan mainan di dapur pakai teknik Montessori gitu ya. Jadi agak Montessori yang artinya itu sudah aku lakukan gitu ya. Boleh. Kalau memang mau. Nah, ini bentuk menyerang tapi dengan halus gitu ya. Atau kayak misalnya ya udah nih sekarang waktunya anakku makan biar tumbuhnya jauh lebih baik. Ntar dulu ya aku suapin anakku dulu. Gitu. Jadi kita perginya pun itu nggak kelihatan kayak benar-benar terintimidasi atau kita kelihatan menghindar banget gitu ya. Cara kabur yang baik, cara kabur elegan gitu, elegan. Jadi kabur aja dulu, itu nggak harus keluar negeri, kabur aja dulu ke dapur bisa, ke taman bisa, kemana aja bisa. Iya benar. Ya. Setuju sih Mbak Santi, gimana nih? Merasa misalkan anaknya itu ketika dikasih hal-hal yang apa sih julitan gitu ya, apakah gimana respon anaknya Mbak Santi gitu sekarang? Karena udah dikasih briefing nih, apakah dia iya aja gitu, yang penting THR-nya? Iya, kalau anak saya sih cenderung diem sih, terus gitu aja, kayak pelit jawaban gitu. Introvert ya Mbak? Iya, jadi bukan saya deh kayaknya ya gitu. Jadi rata-rata diem gitu, terus nggak tahu tante gitu. Wah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Itu jawaban yang bagus tuh sebenarnya. Nggak tahu tante. Nggak tahu tante. Gitu ya. Gini ya. Gitu. Paling kan tantenya bingung sendiri kan. Terus aku kudu ngomong apa gitu ya. Iya kan? Tips saya bener dong. Boleh. Anak kecil tuh mungkin tulus ya. Maksudnya ketika dia bilang nggak tahu, dia bilang nggak tahu gitu. Emang dia tuh nggak overthinking akan pertanyaannya juga kali. Jadi lebih ini aja. Belum tentu juga sih. Belum tentu ya? Belum tentu Mas Rambi. Saya punya klien yang dia baru berarti sekarang kelas 3 ya dia. Waktu SD? ketemu saya SMP dong. SMP dong. Teenagers. Yeah. Jadi sekarang berarti dia kelas 3 gitu ya. Dulu dia kelas 2 SMP waktu pertama kali ketemu saya tahun yang lalu itu. Dia bilang jadi kondisi keluarganya dia ini adalah yang paling di bawah antara keluarga yang lain. Keluarga besarnya ya? Iya, jadi keluarga besarnya itu semuanya itu punya lah keluarga berada gitu. Sementara dia ini enggak. Jadi ketika dia ditanya, terus gimana gitu kan, kamu sekarang gimana? Nggak tahu tante, nggak tahu. Kamu tuh semuanya nggak tahu terus, makanya ini tuh loh, anakmu tuh tolong dong dikasih tahu, diajarin apa kayak gitu. Ada juga yang kayak begitu. Jadi ketika bukan berarti anaknya nggak ngerasa, anaknya justru jadi ngerasa bersalah. Tuh kan gara-gara aku papa mamaku jadi kena lagi. Ada juga yang kayak gitu. Jadi anak itu pun sangat-sangat berbeda-beda. Makanya saya setuju banget dengan yang disampaikan Mbak Santi. Briefing awal itu amat sangat penting sekali. Udah amat sangat penting sekali gitu ya. Jadi supaya kita satu frame bahwa apapun yang disampaikan sama orang itu tidak akan mengubah kita secara langsung. Apapun yang disampaikan sama orang itu tidak harus kita serap sepenuhnya dan membuat kita harus mengikuti apa kata mereka. Itu jadi penting. Dan apapun yang disampaikan oleh mereka, kita mau menjawab, itu kita perlu berhati-hati. Karena kita perlu cermati apa nih yang akan terjadi berikutnya. Gitu. Dan yang paling penting setelah pulang.
dari kumpul-kumpul. Itu juga jadi penting. Ada evaluasi gitu Mbak? Betul. Betul. Keren juga. Betul. Jadi habis kumpul-kumpul gitu ya, biasanya yang saya sarankan itu adalah gimana tadi hari ini, apa yang menyenangkan. Yang kita highlight adalah apa yang menyenangkan dulu. Sehingga anak jadi nggak punya rasa trauma gitu kan. Khawatirnya ketika dia, aduh mama maaf tadi gara-gara pertanyaan ini, oh enggak. Yang mama tanya adalah apa yang menyenangkan di hari ini. Dapat THR mama juga gitu ya. Misalnya dulu mama juga begitu. Nggak apa-apa. Maka kita kembalikan lagi ke value utamanya kita ketemu itu adalah silaturahmi. Kalau saya biasanya evaluasinya jadi dapat THR berapa kamu? Nah betul, itu kalimat lainnya kan gitu ya. Oke. Jadi gimana hari ini apa yang menyenangkan? Oh ternyata THR-nya dapatnya banyak banget. Nah hati-hati juga bagi yang anak-anaknya menitipkan THR ke orang tua biasanya nggak balik tuh ya. Jangan kasih nih. Investasi bodong kan ke orang tua. Betul. Nanti ya kalau mau mintanya ke mama, seringnya begitu. Nah itu hati-hati dengan Anak-anak itu jangan ya. denger ini Mbak. Iya iya gitu ya. Jadi kita nggak Ketahuan dapat ya. kan intinya ya Mbak Ketahuan ya, triknya. ketahuan triknya. Nah, oke kita sebelum lanjut nih Bapak Ibu, aku manggilnya kakak-kakak tadi ya. Kakak-kakak ada yang mudik tahun ini kemana sih? Sebelum kita lanjut nih, kita lagi ngomongin mudik kan ya nih. Oke. Kita mudiknya kemana nih? Kalau saya tahun ini kayaknya kemungkinan besar akan ke Jawa Timur. Ya nggak ada yang ke ceritanya. Bandung, nggak ada yang ke Bandung. Nah, pengen banget tuh ke Bandung. Emang ada Nah, pas apakah? banget karena di Apa? Bandung. Karena di Bandung itu ada namanya Permata Executive Ah. Lounge. Nah, ini di kilometer 88A. Di sana Bapak Ibu sekalian itu ada musola, ada kursi pijat, ada fasilitas toilet, coffee shop juga misalkan capek nih ya, bisa beristirahat dulu di situ. Nah, di lantai 2-nya itu ada Growth Corner. Wah, keren banget. Jadi buat yang ini kali ya, yang maksudnya Istirahat istirahat macet. terus kalau misalnya Iya. punya anak mungkin bisa main-main tuh di situ Playground ya. Iya, betul. Ada Betul, komik betul, juga, betul. ada buku-buku Iya. yang lain gitu Iya, ya. ada komik, ada games, ada buat permainan anak-anak. Itu juga ada musolanya. Jadi misalkan capek nih ya, istirahat dulu aja di Growth Corner. Nyaman banget ya. Iya. Bapak ibunya bisa sambil baca untuk bisa bertumbuh jadi lebih baik, sambil anak-anak juga bisa bermain sepuasnya melepas lelah. Betul, Kayaknya gitu Iya, ya. betul banget. Ini pas banget jadi di kilometer 88A arah ke Bandung. Ingat. Ini di rest area ya. Iya, di rest Rest area. area ya. Khusus perwira. apa Enggak, gimana? ini Oh, bebas, terbuka untuk umum. Jadi semuanya boleh datang. Bisa ngajak keluarga ke sana, boleh gitu yang rumahnya deket atau yang rumahnya deket gitu ya, siapa Jadi tahu. memang Nah, khusus niat ke situ ya. libur lebarannya ke rest area ini ya. Permata Eksekutif Lounge 88A ya. Nggak apa-apa nih salah satu destinasi baru Wisata, untuk libur betul. lebaran. Iya, kabur aja Betul. dulu Ke ke Growth sini ya. Corner. Iya, betul kan juga ada Daripada komik-komik seru ya. ditanya-tanya kesini aja Ya, deh. di sini katanya nggak ada gitu. yang nanya kok, nggak ada Mas Rambe standby di situ, nggak ada tenang kok. Oke, nah mungkin bagi Bapak Ibu kalau yang ke sana gitu ya, rekan-rekan sobat pos atau sobat tumbuh ke Mm-mm. sana, boleh banget loh sebetulnya fotoin kemudian Iya. di tag yuk gitu ya. Iya, tag ke Growth Growth Corner Corner kita ya. boleh banget tuh di tag buat menunjukkan bahwa kita udah mampir ke sana dan banyak yang bisa kita pelajari di sana. Betul. Iya, bagus banget Instagram growthcorner.pgn. Jangan lupa di-follow juga. Iya. Ada videonya? Oke, ini Oke. videonya kita cek videonya.
Oke, nah jadi Permata Lounge tadi itu dikelola oleh salah satu anak perusahaan di Subholding Gas namanya PGN Mas. Aku sampai tercengang gitu melihat saking bagusnya ya. Betul. Keren banget gak sih? Keren banget. Ya. Ada kursi pijat lagi kan gratis Kayaknya aku kan kalau pasti kan. kesannya bakal stay lama sih kayaknya. Iya, aku juga deh. Kayaknya aku bakal stay di pinggir kursi pijat terus kayak yang ada yang bayar aku tinggal ngambil gitu kan. Lupa laki. Itu THR instan ya. Bagus ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Kita udah mudik nih ya, mudik. Nah, terus selain ngomongin status yang tadi Mas Rame ditanyain status, ada lagi nih Mbak yang dijulitin selain anak dan status. Apa tuh? Body shaming. Oh iya. Fisik tuh males banget ya. Betul. Pasti semua udah pernah merasakan ya Mas Rambe, Mbak Sampai sekarang kok, Sampai sekarang. Betul, sampai sekarang. Termasuk ini narasumbernya juga sama kok gitu ya. Iya. Kita baru pernah merasakan semuanya ya. Iya. Nah, itu Soalnya gimana sih Mbak kan kayak paling di depan mata. iya ya, kayak maksudnya Yang paling pertama kelihatan kan Iya. pasti ini ya. Maksudnya kita kan udah kayak berusaha gitu kan ya, misalkan Udah berusaha tahan napas gitu maksudnya. Itu pas foto sih, itu pas foto. 1, 2, 3 tahan nafas gitu. udah berusaha memperbaiki. Enggak sih, udah berusaha. Kadang kan ada orang yang merasa dirinya udah walaupun gemuk, maaf ya misalkan gemuk, tapi bahagia gitu loh. Memang kayak gue bahagia kok dan sama belum obesitas sih ya nggak apa-apa gitu misalkan ya. Tapi ada aja yang julid kan ya. Tapi kan itu kan kayak ya ampun kita udah berusaha kok gitu. Aku misalkan aku udah berusaha diet tapi gimana ya gitu kan ya. Gini masih Mbak Santi ada pengalaman gak sih gitu? Tadi kan baru ngomongin fisik ya. Kadang-kadang yang nggak obesitas pun suka ditanya, tapi kalau kayak gitu kolesterolnya gimana sih gitu. Ada loh yang ngerti gitu. Ada aja ya. Ada aja. Gula. Juga nggak sih? Oh iya. Sampai kolesterol aja digituin ya Mbak ya? Ada aja yang Bawa omron kali. Saya tesin kayak gitu kali. Aduh. Oke. Mas Rame kalau Mas Rame gimana? Katanya sampai sekarang kan masih di Sekarang tuh mungkin ngomongnya gini ya. Oh, kurusannya. Tapi itu kayak iya. Gitu. Ngerasain gak sih? Ditanyain kayak dikasih komplimen tapi tuh artinya kebalikannya kayak gitu. ngeledek gitu, malah ngeledek ya. Iya, gitu kayak ada di ujung. Iya. Kurusannya. Mereka nggak puas dengan yang penting bahagia tuh nggak puas yang nanya gitu. Padahal terkadang tuh malah yang julitin tuh kayak nggak sadar diri gitu ya. Oh, kalau cewek sekarang tuh banyak kalau cewek tuh jerawatan. Nah, itu iya, aku juga iya kok, kan aku ya? juga sudah Itu pasti digituin. kayak kalau cewek Kenapa jerawatan, mukanya? kenapa mukanya kayak gitu atau enggak? Kenapa nih kok banyak banget diapain mukanya itu kayaknya? Iya benar-benar. ini banget Juga. Ini saya memprediksi. Urat halus. Nah, Iya, udah. saya memprediksi lagi itu kalau Mbak Dila yang ditanya, Mbak Dila akan jawab terus urusan lu apa? Mau ngasih skincare. Iya benar. Aku jamin aja sih Pak. Kenapa? Aku kayak speechless gitu. Gitu ya. Pokoknya kayak, Bener nih, ini nih yang ditanya nih kayak gitu. Iya. Kayak kita udah lama gak ketemu, ini nih yang pertanyaan jerawat nih. Ini kayak nggak ada yang harus banget ya jerawat atu doang gitu ya. Kadang kesannya itu adalah jerawatnya muncul pada hari itu doang nih Mbak. Hari-hari sebelumnya nggak ada tuh jerawat gitu kan Mbak. Gimana tuh Mbak Winda dalam Kalau menghadapi ini? misalnya ngomongin tentang body shaming secara general ya, bukan cuman wajah gitu ya. Tapi memang yang paling disoroti, mohon maaf kalau ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, itu pasti adalah wah kok sekarang begini sih, kok sekarang begitu gitu. Iya. Perawatan gitu ya. Jangan lupa makanya Tante Om kasih THR yang banyak atuh biar kita bisa perawatan gitu ya. Itu boleh, mau ngomong kayak gitu boleh. Karena artinya kita butuh itu. Gitu ya, itu bentuk lain dari kita bilang bahwa perawatan butuh cuan Om, Tante gitu ya. Boleh tuh kita mau bilang kayak gitu juga silahkan. Tapi bagi yang ngerasa bahwa kok diomongin sih bentuk badannya ini gemuk segala macam. Oh iya, wah Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Om sama Tante peduli banget sama saya. Sampai tahu kalau sekarang berat badan saya naik atau turun. Nadanya emang julid begitu ya Mbak ya? That's it, udah itu doang. Makasih Om Tante sudah peduli banget sama saya. Dengan ternyata Om Tante tahu kalau sekarang berat badan saya naik atau turun. Thank you, udah. Sesimpel itu sebenarnya ya, Udah. nggak sampai dipikirin. Intinya nggak perlu dijawab kan? Mereka kan nggak butuh jawaban juga Iya. sebenarnya. Mungkin Yang juga kayak basa-basi sih. Betul. Iya. Kenapa ya? Aku tuh jadi mikir deh, kenapa sih orang basa-basinya tuh kayak gitu Mbak? Ada gak sih sebenarnya basa-basi yang lebih Kayaknya tuh emang ada normal buku gitu. template basa-basi lebaran kali. Iya ada gak sih gitu basa-basi yang lebih normal gitu Itu tidak kayaknya menyakiti semua orang tuh gitu. pasti ditanya. Iya, kok. pasti sih. Iya nggak sih? Iya pasti banget. Bukan kurusan, Iya, sekarang itu- ini, sekarang itu gitu Bener ya. ya. Pasti dapat pertanyaan itu. Kayak bikin cue card deh kayaknya bener ya. Oke, jadi kalau Ya misalnya ada next, tadi next pertanyaan apa next gitu loh. kalau ada pertanyaan kenapa sih kok mereka tuh harus banget basa-basinya dengan cara yang begitu?
selama mereka itu membalutnya dengan kata basa-basi, artinya mereka kan nggak kenal kita. Artinya mereka tidak sepenuh-penuhnya tahu kita ini orang seperti apa. Karena kalau kita orang itu udah tahu beneran kita, mereka nggak akan basa-basi. Mereka kayak, wah makan terus gitu ya. Biasanya paling begitu, makan terus gitu ya. Itu tuh di belakang ada es gitu ya, ada es buah segala macam. Kalau udah kenal tuh pasti akan begitu. Tapi kalau yang cuman ketemunya sesekali doang, itu kenapa mereka itu sebetulnya berniatnya adalah gimana ya biar ada obrolan. Mulainya dari situ kali ya. Betul. Nah, ternyata ketika mereka memulai obrolan, ini mohon maaf juga nih Bapak dan Ibu, ini mungkin pernyataan saya akan agak kurang nyaman. Kalau yang bertanya ini adalah om tante yang mohon maaf itu beda generasi, mohon maaf sekali, zaman dulu pertanyaan itu lumrah. Iya. Pertanyaan itu biasa aja untuk orang zaman dulu ya. Kita udah beda generasi sih. Betul. Jadi kita nggak paham. Begitu di generasi kita sudah banyak orang yang menyadari pentingnya mental health. Ketika dia sadar tentang konsep mental health ini, aku terserang banget, aku nggak nyaman loh sebenarnya gitu ya. Kita nggak nyaman, bagi mereka itu biasa, bagi kita itu salah, itu nggak boleh. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah mereka belum tentu tahu loh konsep mental health itu sebetulnya apa, mereka belum tentu tahu. Jadi kalau kita pengen dipahami, cobalah juga untuk memahami beliau-beliaunya. Sebetulnya begitu. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini memang kayak sulit dihindari gitu ya, kan Betul. selalu ada ya. Mungkin kita bisa memutus rantai itu dengan tidak melakukan itu ke orang lain. Betul. Cakep banget. Cakep. Pesan sponsor tuh. Oke. Iya bener nih. Di kolom chat itu ada yang nanya ke Mas Rambe nih khusus nih. Oh, Wah, siapa? langsung. Topik yang sangat menarik nih, apalagi ada Mas Lambe. Lambe lah bukan pakai L, pakai L. Lambe. Pakai L. Pakai L. Mas Lambe gara-gara tadi. Orang ingetnya di Mas Lambe kan. Nah, ada pertanyaan nih. Dia bilang gini, topik yang sangat menarik nih, apalagi ada Mas Lambe yang kocak abis. Asik. Izin bertanya, apakah di umur di atas 30 tahun itu masih bisa dianggap jok kalau pertanyaan kapan nikah? Wah, menarik. Ini kayaknya tahu saya banget nih. Kebetulan saya tahun ini sih umur 30 ya. Jangan-jangan ini yang nanya kenal sama Mas Rambe iya, kayaknya. Apa ini calon saya yang nanya? Oh, Masya Allah. Siap. Iya. Apakah kamu wanita yang selama ini aku cari? Chandra namanya Chandra RU24. Bentar dulu, Chandra ini bisa cowok bisa cewek Iya, loh gitu ya. Kok Chandrawati Coba siapa tahu tunjukkan ya. siapa dirimu. Asik. Kalau Chandrawati oke, kalau Chandra aja aku nggak mau jawab. Chandrawan. Gimana coba Mas Rambe? So far mungkin saya masih akan dengan posisi yang sama sih. Karena kembali lagi ya, karena kan time frame orang tuh berbeda-beda gitu ya. Dan juga kita juga, saya terutama tuh aku udah melakukan ya ikhtiar gitu, udah kesana dan sebagainya gitu. Ketika memang nanti di umur 30-an yang memang belum dapet gitu, ya inilah kita gitu, apa adanya aja gitu. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya orang tuh kan kayaknya kalau salah satu doa yang paling banyak diminta orang tuh doa jodoh ya, selain doa rezeki misalnya gitu kan ya. Masa kita di bulan yang baik udah berdoa terus udah ikhtiar, masa doa kita nggak dikabulkan? Kan ini soal menurut saya tuh soal waktu aja kayak gitu. Iya. Ketika misalnya belum dapat sesuatu ya berarti ada suatu baik lain yang sedang Allah akan berikan untuk kita. Gitu. Masya Allah. Artinya itu sangat tergantung pada cara Mas Rambe untuk mempersepsikan orang lain itu menyampaikan apa, kita persepsinya dengan apa. Kalau dari sudut pandang Muslim, Islamnya ana inda zoni abdi bi, kata Allah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita senantiasa berprasangka positif, maka insya Allah akan datang hal positif juga. Misalnya seperti itu. Berarti tetap berhusnuzon ya. Berhusnuzon ya. Nah, jadi sebelum acara ini berlangsung nih, kakak-kakak asik, kita sudah menyebar form yang isinya itu orang-orang korban yang menjadi korban julid di hari Lebaran. Coba kita lihat testimoni salah satunya, salah satu korban yang dia tuh merasa, kalau tadi kan kita udah ngomongin ini ya, udah ngomongin body shaming, anak, segala macam. Nah ini lebih ke pekerjaan, karir. Ini pas nikahan pasti kan Mas Rambe merasa bangga kan dia ada di Pertamina kan ya. Dia merasa bangga kan. Nah. Bangga banget dong. Oh iya kita dong. Perwira Pertamina bangga banget kan. Bangga dong ya. pasti. Harus ditanamkan dalam hati. Oke. Nah, ini ada yang nanya, ada yang sharing saat ngobrol dengan sepupu, kebetulan memang ada satu kakak ipar yang memang orangnya kalau setiap pemikiran yang ada di dalam otak dia itu adalah yang terbaik. Jadi dia merasa kok pemikiran dia itu yang terbaik gitu. Yang lain apalah gitu ya. Sampai suatu ketika dia punya omongan ke saya, "Bro, lu masih di PGN?
buset, busetnya gitu ya. Ku tertipu lagi. Beda dong ya. Buset, masih betah aja 10 tahun di sana masih kontrak. Gue kalau jadi rumah udah pindah. Nah, dalam hati dia orangnya bilang, apa yang salah dengan pegawai kontrak emangnya? Banyak pegawai kontrak di luar sana yang mampu menghidupi keluarga, anak istri dan ibu bapaknya. Nah, dari Mbak Winda nih, dari psikolog gimana sih? Oke, Harus sebenarnya menanggapinya. itu kalau saya melihat kakak iparnya pasti ada sesuatu yang mau disampaikan di balik itu. Butuh Kenapa? panggung. Gitu ya. Bisa jadi dia butuh panggung. Atau yang kedua bisa jadi sebetulnya dia sudah punya pekerjaan yang dia sebenarnya nggak pengen itu ditunjukkan, tapi lebih ke pekerjaan ini sifatnya itu paten gitu. Dalam artian dia permanen gitu ya. Jadi dia sudah permanen, dia sudah karyawan permanen sehingga dia nggak perlu lagi khawatir dengan ABCDE gitu ya. Bisa jadi yang dimaksudkan di sini kalau kita mencoba untuk melihat dari berbagai sudut pandang ya, bisa jadi yang dia maksud di sini itu adalah kok lu masih betah aja di sana, masih kontrak. Yang disorot itu adalah kalimat masih kontrak yang artinya bisa jadi itu diperpanjang, bisa jadi enggak, atau bisa jadi ada variabel X, Y, Z yang akan mempengaruhi di sana gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang seperti ini nih gitu ya, kok lu di situ aja 10 tahun, kenapa nggak pindah aja? Boleh sekaligus kita bertanya balik gitu. Kenapa kalau menurut kakak tuh harus pindah? Sehingga kita tahu alasan di balik itu tuh sebetulnya apa? Apakah memang tadi sekedar cari panggung atau yang tadi bahwa itu adalah bentuk kepedulian dia pengennya yang semua serba tetap begitu ya. Kalau misalnya nih ternyata dia bekerja tetap tapi secara salary bisa jadi loh salary-nya ternyata di bawah yang kontrak. Bisa jadi dan itu banyak sebetulnya sekarang itu gitu ya. Maka kita kan sebetulnya bisa jadi nih walaupun kontrak tapi ternyata dia punya investasi. Ternyata dia kontrak dia udah beli rumah. Kontrak tapi dia udah punya ini sementara yang sana permanen tapi ternyata Nggak punya belum, apa-apa nggak gitu punya ya. apa-apa. Bisa jadi gitu ya. Betul. Nah, kita bisa aja misalnya dengan bertanya, oh kalau kakak tuh udah permanen ya, kak dulu gimana sih caranya biar jadi permanen? Gitu. Nah itu boleh dengan kita bertanya dulu. Kemudian dalam artian tuh begini, buatlah beliau ini menyadari bahwa peristiwa yang dia alami gitu ya itu berbeda-beda antara satu orang sama orang yang lain. Anda bisa dengan sangat mudah permanen karena ternyata mohon maaf misalnya ada ordal gitu ya misalnya, atau dia bisa permanen karena memang betul-betul dia punya kemampuan yang baik, kita juga nggak pernah tahu gitu ya. Tapi artinya beda-beda, setiap orang itu pola untuk menjadi karyawan tetap atau bahkan kontrak bisa bertahan 10 tahun itu juga nggak gampang loh. Karena artinya ketika dia tidak punya capability, orang juga nggak gitu mau. ya. Iya dong. Kalau dia nggak perform, dia pasti nggak akan diperpanjang lebih dari 10 tahun dong, gitu ya. Pasti ada sesuatu nilai lebih gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa bilang, iya nih, saya juga bingung kenapa ya company ini rasanya pengen banget kontrak saya lagi. Mungkin ada yang dilihat kali ya di saya yang itu tidak ditemukan ke orang yang lain dan sebagainya. Itu menunjukkan value kita bahwa kita punya sesuatu yang sebetulnya lebih di company itu. Tapi kalau dia akan bilang bahwa misalnya, nah kan kamu tahu kamu punya nilai lebih, ngapain kamu bertahan di situ terus? Nah itu Mas, makanya ajarin gimana caranya jadi permanen. Gitu. Balikin lagi nih bahwa itu harapannya adalah bentuk kepedulian. Gitu ya, gimana caranya. Dan satu lagi rekan-rekan yang perlu dipahami adalah 10 tahun yang lalu dengan sekarang proses rekrutmen itu amat sangat berbeda. Orang dulu masuk bisa langsung permanen. Sekarang tidak selalu ada probation dulu lah, kalau nggak gitu ada kontrak inilah, kontrak itu dan sebagainya. Ini polanya bisa sangat beda-beda gitu ya. Nah ini yang juga kita perlu ketika kita bertanya, dulu Mas gimana caranya bisa permanen? Jadi kan kita minta dia untuk mencermati bahwa oh prosesnya dia dulu segampang itu. Mas kira-kira kalau di tempat Mas sekarang masih segampang itu nggak sih untuk jadi permanen? Nah itu boleh. Gitu ya, sehingga orang ini tahu bahwa nggak gampang careless gitu ya nemuin pekerjaan yang lain apalagi permanen menurut ngana gitu ya. Pengennya kan ngomong gitu, tapi kita ngomongnya versi baiknya. Iya versi baiknya ya, karena kalau julitin balik nanti jadi kayak tadi ya Mbak ya. Ngajak berantem nih anak gitu. Ada baku hantam nanti ya takutnya ya, ada baku hantam. Nah selain tadi ngomongin yang masalah kontrak, ada juga nih masalah karir lainnya yang curhat. Kalau tadi kan ngomongin kontrak 10 tahun nih Mbak, ada juga nih yang kerjanya itu di tempat yang maaf ya misalkan riba gitu. Ada yang salah satu testimoni yang dia tuh curhat Mbak. Nih kita lihat testimoninya. Dia bilang beberapa tahun.
Oh, ini sebelumnya Mas, sebelumnya. Satu lagi. Nah, ini dia. 2 tahun yang lalu pernah dijulitin keluarga karena bekerja di perusahaan leasing dan dibilang riba. Dan dibandingin dengan sepupunya yang lainnya kerja di PNS atau pegawai BUMN. Kayaknya sepupunya ini Mbak Mas Lambe deh kayaknya. Kayaknya saya sih punya bakat-bakat kalau udah tua yang bakal nanya ini sih. Mas BUMN. PNS. Ya, alhamdulillah tahun ini. Wah, ada ini. Alhamdulillah tahun ini bisa bergabung di PGNkom. Terima kasih PGNkom. Ini Mbak Dila ya? Udah selesai dong ini. Langsung kita tanya pada narasumbernya loh sama ya. Mbak Dila ini. Oh, bukan. Bukan. Nah, gimana tuh Mbak dia dijulitin permasalahan kerja di perusahaan leasing yang dibilang riba gitu, Mbak? Pernah nemuin gak sih Mbak Santi kalau yang kayak gini? Ya, kebetulan saya punya saudara sih yang seperti inilah ya gitu. Ya tapi untungnya dia sama sih dengan ini ya udah pindah akhirnya. Tapi sebelumnya emang lama gitu ya. Nah kalau sharing dari saudara saya itu ya kembali ke niatnya dia. Karena tadi kan Mbak Winda juga bilang ya, tadi perjalanan tiap orang kan beda-beda. Terus juga era dulu dengan sekarang itu beda gitu ya. Jadi dia menguatkan, saudara saya itu lebih ke menguatkan ininya dia sih, niatnya dia gitu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini gitu ya, apalagi kalau di keluarga kan memang beda-beda ya. Kalau kita bicara prinsip-prinsip keyakinan gitu, ya dia menguatkan diri dan tadi dibalikin. Ya ada nggak sih lowongan yang lain gitu, bantuin dong gitu, ya, dia ngebalikin kayak gitu. Dan kayak jodoh ya. Menurut saya sih benar sih kayak gitu ya. Betul, setuju sih Mbak Santi. Jadi ketika ada orang bertanya seperti ini, jadi bukan bertanya, menyampaikan bahwa kamu kerja di ini sih, di leasing sih atau di riba gitu ya. Bismillah, mohon doanya, semoga saya bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik setelah ini. Udah. Ini kan doa kan, kalau dia bilang ya udah makanya cari, nah itu makanya cariin gitu. Terus ya. minta doain kali ya. Betul, makanya doain ya, semoga bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dan cariin kalau emang misalnya ada gitu. Itu boleh juga tuh seperti itu. Jadi betul yang tadi disampaikan, prinsip utamanya adalah ketika kita menerima satu pernyataan tertentu, tolong dipahami dulu maksudnya apa di belakang ini dan kita mencoba untuk husnuzon gitu ya, dengan baik bahwa dia tidak ada niat menyerang, dia mencoba untuk membawa kita ke value yang lebih baik. Tapi ketika memang kita belum bisa menemukan solusinya, maka kita tidak perlu menjawab bermacam-macam, kita cukup minta doa aja. Ya. Sesingkat bisa doa aja gitu ya Mbak ya. Supaya berhenti di situ gitu percakapannya ya. Betul. Terkadang kalau kita balas tuh suka jadi panjang gak sih? Itu koma nanti, koma gitu, nggak ada titiknya tuh. Tapi Betul. Udah selesai. Betul. Iya benar. Masalahnya ada juga pengalaman yang sama. Misalkan apa sampai pelaku jangan-jangan yang melakukan. Kayaknya aku pelaku deh. Aku tahu deh. Jadi sebelum podcast hari ini gitu, aku coba nanya sama temen-temenku kan, kayak ada nggak sih pengalaman julid? Kayaknya lu deh pelakunya. Masalahnya kan tuh nggak pernah tahu ya. Iya benar. Betul. Masalah itu kita nggak pernah tahu. Padahal kita ngerasa korban, ternyata kita Ternyata kita pelaku gitu. Dan kita tuh nggak pernah punya niat sebenarnya gitu untuk bertanya itu gitu. Nah ini saya juga nggak tahu nih, mungkin saya nanya ke Mbak Wida, mungkin karena zamannya udah berubah kali ya. Yang dulunya biasa aja sekarang tuh jadi kayak luar biasa kayak gitu. Tapi kalau kembali lagi ke Mbak Dila gitu ya, kayaknya justru aku yang nanya sih kayaknya. Gitu. Aku yang nanya. Itu pasti tapi kalau dari sudut pandang aku yang bertanya gitu ya, aku pribadi tuh nggak, ini kan keluarga gitu ya. Kita pengen yang terbaik untuk keluarga kayak gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya, bukan yang dalam artian kerjaan lu nggak bagus, lu pindah, bukan yang di bagian itu sebenarnya. Oh iya. Kalau tadi menjawab tentang pertanyaan gimana ya rasanya kalau dulu tuh biasa aja, Iya, kalau kan? sekarang kok kayaknya luar biasa. Sebelum saya menjawab itu saya akan menyampaikan dulu kenapa ya kok ada yang merasa bahwa kita melakukan tapi kok kayaknya saya juga nggak ngerasa bahwa saya itu pelakunya gitu ya. Mohon maaf, korban itu memang berpotensi untuk jadi pelaku di masa yang akan datang gitu ya. Karena apa? Karena itu pattern, pola yang dia anggap itu biasa. Pola yang dia anggap dulu biasa aja kok kayak gini. Pola yang dia bisa terbiasa untuk dengar dan sebagainya, pattern. Berarti kayak rantai ya Mbak ya. Iya. Jadi orang yang nanya ke kita tuh sebenarnya ada korban dulunya gitu ya. Biasanya begitu. Korban pada masanya. Iya, betul.
gitu. Nah itu kenapa jadinya ajang adu nasib kan gitu. Iya. Kamu kok sekarang begini, dulu tante itu begini. Bisa jadi tante itu umur 22 dipaksa nikah, bukan memang mau nikah Iya. gitu kan. Bisa jadi kan begitu. Nah jadi memang kalau kita bilang potensi, korban itu berpotensi untuk jadi pelaku. Tapi yang terpenting adalah apakah kita mau memutus rantai itu atau enggak, seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Dila. Kita mau memutus rantai itu atau enggak sih, atau kita mau melanjutkan. Nah artinya, wahai rekan-rekan begitu ya, yang merasa ini mulutnya berpotensi besar untuk jadi sejulit itu gitu ya. Jadi sebelum ngomong langsung Rem. Ntar dulu, stop gitu ya, bentar dulu nih, direm dulu, kira-kira orang akan menerimanya itu dengan cara yang seperti apa. Dan tolong dikembalikan lagi, niat saya bertanya ini apa. Kalaupun misalnya nih ya, rekan-rekan jadi korban julidnya Mas Rambe gitu ya. Yang jadi korban julidnya beliau gitu ya, beliau ngomong ABCD, bisa jadi beliau begitu karena ngerasa sudah cukup dekat. Gitu ya, sudah cukup dekat, makanya ya udah ngomongnya apa aja bisa gitu. Nah yang artinya perlu dicermati adalah, wahai Anda penerima julitismenya Mas Rambe gitu ya, tolong belajarlah untuk speak up. Kalau memang itu adalah hal yang Anda merasa Anda nggak suka diperlakukan seperti itu, belajar bicara dong. Gimana tuh Mbak, aku sebagai orang yang nggak enakan, cara speak up-nya ngomongnya gimana Mbak? Pasti tentunya adalah jangan di depan umum. Jangan begitu Mas Rambe bilang kayak gitu, jangan bilang kayak gitulah segala macam. Pasti nanti yang lain akan komentarin, halah gitu aja lebay gitu ya. Aku sih kayak mau nyiram air, cukup. Gitu Mbak. Nah mungkin bisanya adalah personal. Jadi misalnya setelah ini ngomong, kok nggak sih kemarin waktu dirimu ngomong kayak gitu tuh, aku nggak suka tahu. Soalnya apalagi tuh didengar sama orang, nggak enak banget rasanya. Janganlah gitu ya. Nah ketika itu personal, Mas Rambe jadi bisa notice bahwa nggak boleh loh ngomong kayak gitu. Itu lebih ngena dibandingkan di depan umum, karena Mas Rambe akan punya potensi untuk defense. Bahwa alah cuman gitu doang gitu ya. Kenapa? Karena dia juga perlu ngedefense dirinya dari pandangan orang lain. Dia dikritik di depan umum loh. Nggak enak banget loh itu gitu ya. Jadi kalaupun kita mau menyampaikan perasaan tidak nyaman atau speak up-nya personal aja, langsung ke orang, ke pelaku. Kalau kayak gitu kira-kira bakal ada ini gak sih, gesekan gitu, maksudnya kayak takut itu jadi malah diem-dieman gitu loh, gini nggak enak gitu loh Mbak. Nah itu makanya tadi ketika saya menyampaikan kan personal nih, jadi kayak nggak membuat seorang Rambe itu dilihat oleh orang lain itu jadi negatif. Kan kita personal ngomongnya gitu ya, jangan gitulah tetap aja pakai cara ngobrol biasa ya. Pakai ngobrol biasa, jangan gitulah nggak enak banget tahu oh iya sorry gitu ya. Nah sebagai pelakunya tolong juga say sorry kalau memang Anda merasa bahwa oh iya ya harusnya aku nggak kayak gitu, sorry banget bro segala macam. Boleh banget sebenarnya ngomong begitu. Gitu Mbak Dila. Oke deh, ini kita akan keterbatasan waktu, tapi ada satu testimoni yang bagus banget dan menurut aku sih kayaknya perlu juga kita munculkan nih. Ada curhatan beberapa tahun yang lalu aku kehilangan anakku. Jujur momen lebaran selalu aku hindari karena aku takut mendengar omongan dari orang lain atau sekedar pertanyaan tentang anak. Boro-boro lebaran, ketemuan biasa aja, kadang ada yang ngomong buat segera move on atau punya anak lagi buat ganti anakku yang sebelumnya meninggal. Nah tuh coba kita tanya ke Mbak Santi dulu sebagai perspektif ibu gitu ya. Kalau Mbak Santi sendiri, kalau ditanya gitu tanggapannya gimana? Dan biasanya menanggapinya seperti apa sih Mbak gitu? Apakah kebetulan saya juga pernah ngalamin gitu beberapa tahun yang lalu. Ya kebetulan ya saya punya ini yang nggak bagus lah ya. Nah memang sih kalau menurut saya, kalau yang saya alamin, kita tuh harus berdamai dulu sama diri sendiri gitu ya. Jadi kalau kita udah ngerasa udah ngerasa selesai gitu, baru kalau menurut saya baru kita memang bisa ngebuka gitu ya. Dan terkadang ini tuh terkadang kalau kita berpikir ini hanya dialamin oleh perempuan, nggak juga loh. Kadang-kadang waktu saya ngalamin, terkadang ternyata pasangan saya juga cowok tuh juga bisa loh gitu loh. Jadi buat para pasangan yang suami itu juga harus menguatkan istrinya gitu ya, terus juga istri juga ya harus saling menguatkan lah intinya. Tapi kalau pengalaman saya pribadi sih move on itu kan emang gak gampang ya, jadi memang harus selesai ke diri sendiri. Nah dan yakin aja, banyak doa gitu ya bahwa akan digantikan gitu ya. Nah nanti kalau kita udah selesai dengan diri sendiri, malah yang sekarang saya lakukan itu, saya malah sekarang udah bisa sharing sih gitu. Karena kebetulan pengalaman yang saya alamin ini
cukup rare gitu gitu ya. Saya cukup rare dan saya malah sharing ke yang yang baru mau punya anak gitu atau yang udah pernah ngalamin kalau ada kejadian gini saya malah bantuin gitu sih. Biasanya gimana tuh cara Mbak Santi memproses pergolakan emosinya? Iya, emang waktunya yang pasti nggak sebentar lah ya. Takes time ya Mbak. Pasti takes time gitu ya. Nah, ya pertama ya itu tadi ya emang harus baca doa gitu ya, terus ibadah gitu mungkin ya kalau ada beberapa orang. Ada juga yang harus baca-baca buku yang positif-positif aja dan harus ngelihat saya masih bersyukur gitu ya. Saya masih lebih baik lah. Selalu ngelihatnya kan ke bawah gitu. Jangan ngelihatnya ke yang yang di atas kita kan gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa menemukan hal yang positif di situ dan bisa selesai dengan diri kita. Dan tadi ya harus positif thinking aja bahwa ujian itu ya pasti akan selesai dan ada solusinya, ada hikmahnya. Hidup nggak selamanya badai gitu kali ya. Betul. Ya sekalian nyanyi nih, badai pasti berlalu. Iya. Kalau dari Mbak Winda gimana Mbak Winda? Oke. Nah, saya tadi yang disampaikan oleh beliau itu luar biasa, rekan-rekan saya pun juga setuju begitu ya. Artinya proses penerimaan itu yang jadi penting. Karena kalau kita bicara tentang konsep prinsip grieving, itu kan ada tahap-tahapannya nih rekan-rekan. Ada yang memang dia akhirnya marah, dia denial lah, dia tawar-menawar dulu lah, masuk fase depresi lah, baru kemudian dia menerima begitu ya sebetulnya. Nah, proses acceptance ini tidak semudah itu. Karena bisa jadi proses yang tadi dilewatin tahapan itu bisa looping lagi. Gitu ya. Dan jangan langsung menyalahkan ketika beliau ini looping lagi gitu ya. Karena bisa jadi loopingnya itu karena ya ada yang nanya gitu loh. Ada yang memicunya, ada yang membuat dia merasa tidak nyaman dengan kondisi yang sekarang atau dipertanyakan bagaimana dia berproses. Ini kan proses ya rekan-rekan ya, gitu. Bukan sesuatu yang instan tentu, gitu ya. Betul, makanya tadi disampaikan butuh waktu. Ini butuh proses, maka nikmatilah waktu Anda untuk berproses dulu. Dan tolong ketika Anda merasakan berbagai emosi negatif, jangan ditolak. Emosi negatif ini terima dulu, peluk dulu diri Anda sendiri, begitu ya. Kalau anak zaman now itu pakainya adalah butterfly hug, gitu ya. Pakai peluk diri sendiri atau seperti ini juga boleh, begitu ya. Ini fungsinya adalah menguatkan diri kita sendiri, membuat diri kita sendiri merasa nyaman, hangat, dan kemudian pada saat Anda merasakan berbagai emosi negatif, terima dulu. Oke, aku tahu aku sedang punya banyak sekali yang kupikirkan karena A, karena B, karena C. Begitu ya, diterima dulu. Aku tahu, itu rasanya tidak nyaman sekali, aku tahu. Oke, tapi aku juga tahu bahwa itu bukan satu-satunya sesuatu yang harus aku pikirkan. Saya tahu bahwa kejadian ini sudah terjadi dan tidak akan bisa kembali. Rekan-rekan kita perlu cermati ada 3 hal yang tidak akan pernah bisa kita kendalikan. 1 adalah masa lalu, karena nggak bisa diapa-apain. Kita nggak bisa balik gitu ya ke masa lalu. 2, itu adalah masa depan. Karena kita juga nggak akan ada yang tahu ke depan itu akan seperti apa sebetulnya. Dan yang terakhir adalah orang lain. Maka stop untuk mencoba mengontrol hal yang pasti sudah nggak akan pernah bisa kita kendalikan. Yaitu 3 hal tadi, tapi fokuslah untuk mengontrol hal yang sudah pasti bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri, perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Aku tahu ini nggak nyaman, tapi itu bukan solusi. Maka solusinya harus apa? Solusinya adalah aku harus jadi orang yang lebih baik, aku harus memperbaiki lagi pola makanku, pola tidurku, gaya hidupku, olahragaku, dan sebagainya, supaya aku lebih sehat. Karena goals utama kita tuh tentu nggak langsung melulu, mohon maaf kalau tadi ada kalimat ganti, terus terang kita tidak pernah tahu apakah Allah itu memang menyediakan pengganti atau Allah menggantinya dengan keajaiban yang lain. Iya, kita nggak pernah tahu begitu ya. Maka khususkan saja diri kita untuk selalu melakukan yang terbaik. Kalau bahasa Mas Rambi tadi saya boleh ambil adalah pantaskan diri kita dulu untuk jadi orang tua nanti ke depan yang jauh lebih baik, atau misalnya jadi person lagi, individu yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang, supaya kita bisa jadi orang yang bisa menebarkan kebaikan untuk orang lain. Sebenarnya ke sana. Jadi bagi yang tadi mengalami, terima dulu semua emosinya dan it's okay to not be okay. Wajar ketika Anda sedang tidak baik-baik saja, cari dukungan sosial yang terbaik begitu ya. Dan kalau mohon maaf ada orang yang berkata,
cari ganti aja, cepetan dong bikin lagi dan sebagainya. Ingat prinsip kita adalah doa itu mustajab. Ini kan orang teraniaya Iya, ya. benar, Orang lagi teraniaya ya. teraniaya banget, maka disitulah Anda harus segera Berdoa. berdoa. Ya Allah, tolong segera berikan saya Langsung yang angkat. terbaik. Yang terbaik loh ya, yang terbaik, karena kita nggak pernah tahu terbaik buat kita belum tentu itu adalah terbaik versi Allah gitu ya. Iya. Jadi berdoalah, segera berdoalah di situ gitu ya. Di depan orangnya yang bertanya boleh nggak? Boleh pakai banget. Ya Allah, semoga setelah ini saya akan segera diberikan yang terbaik dari Engkau di depan orangnya. Iya. Dan artinya itu menyindir bahwa saya sedang teraniaya oleh Anda gitu ya. Itu boleh. Menyindir halus ya, Mbak, Betul, menyindir menyindir halus. Benar. Atau kita juga bisa menyampaikan bahwa alhamdulillah Anda mengingatkan saya tante atau om atau mbak atau mas bahwa saya perlu banyak berdoa lagi supaya saya bisa diberikan yang terbaik sama Tuhan. Sudah. Iya, luar biasa Luar sekali biasa. ya Mbak Winda Iya. Basanti nih sharingnya nih. Tadi kan Mbak Winda Basanti nih yang ngomong, kayak ini kan kurang relate kok aku nanya ke Mas Rambe Iya, ya. jangan ya. Iya, jangan ya. Lebih ke mengada-ngada. Iya, kan takutnya terjadi mengada-ngada ya jawaban yang tadi ya kan. Tapi ntar tenang Mas Rambe, aku sudah siapkan satu konten khusus buat Mas Masih Rambe. ada juga. Spesial. Masih ini Iya. spesial. Aku taruh di Spesial. akhir karena memang kata panitianya bully Rambe di akhir gitu katanya. Enggak ya, enggak ya. Ini kita bersahabat ini ya, jadi bercandanya Bersahabat. begini ya. Bersahabat. Kita bagai kepompong kok di sini. Nah, kita lihat coba konten khusus bos Mas Rambe ini bahas apa sih coba? Lucu Nah, banget. ini sih. tuh. Iya, Tunggu. Nah, itu cowok tadi itu Mas Rambe. Tapi ini aku mau ngomong ya. Ini adalah salah satu momen positif Lebaran sih. Iya, bener, kita udah ngomongin negatif betul. mulu kan, jadi Iya, salah satu selama itu positif. negatif. Ini tuh Iya, salah satu benar. momen positifnya gitu. Nah, bener lagi Mas Iya. Rambe ada pengalaman kayak gitu juga gak? Langsung googling hukum menikahi sepupu. Atau jangan-jangan sebelumnya memang sudah direncanakan begitu gitu ya. Sepupu saya udah pernah nikah semua. Kasian ya, berarti nyari sepupu di keluarga lain ya Mas Iya, Rambe biasanya ya. sih kalau keluarga besar sih ya. Yang besar banget gitu ya. Ya keluarga besar banget yang aku Jauh, juga nggak jauh. tahu gitu. Iya, iya, Ini keluarga aku harus jauh. manggilnya om, tante atau siapa Iya, gitu iya, ya. iya. Itu pasti, oh ini sama ini aja gitu. Itu Tapi pasti. mau ceweknya. Itu dia. Kayaknya Mas Rambe ini tipe yang nawarin ini gitu ya. Ada momen kumpul-kumpul di keluarga yang lain nggak? Iya. Aku ikut keluargamu. Kayaknya Mas Rambe saya menyediakan cue card, dia ada Sibit Aruf juga Mbak, jadi udah menyediakan itu di CV-nya bagi-bagi. sesodorin ya. Di bawah, betul. Aku udah siap kan menyebar jaring kan, kata orang kan semua menyebar jaring. Kan kita nggak pernah tahu di mana ya akan nyangkut kan. Iya benar. Betul. Siapa tahu yang itu nyangkut kan langsung aja taarufin gitu ya. Ini ada Langsung, CV saya langsung. gitu Iya, kan. iya. Keluarga besar lagi ngumpul, biaya jadi nggak perlu banyak keluar. Oh, Kan udah iya, ngumpul semua di sana. betul. Bagus. Tinggal manggil Lanjutkan, itunya Mas. doang ya apa? Jadi Penghulu. waspadalah kalau yang Penghulu. ngadain open house nih. Iya, benar. Ada. Kalau tiba-tiba Mas Rambe datang itu harus hati-hati gitu ya. Rambe dilarang masuk. 10 tahun yang lalu mungkin kalau lebaran tuh aku nyarinya tuh THR gitu Iya. ya. Kalau sekarang sepupu yang mana ya? Tapi betul, itu adalah salah satu bentuk artinya positifnya Lebaran itu. Kalau kita bilang benar-benar silaturahmi, kita jadi ketemu dengan orang-orang yang kayak selama ini aku belum pernah Iya. kelihatan, Iya, betul. begitu ya. Atau sekedar perubahan yang sebelumnya belum pakai hijab, tiba-tiba tahun ini pakai hijab. Wow, kok tiba-tiba jadi Pangling, bersinar pangling. sekali Iya. gitu. Ketika ketemu kayak, Iya. udah ini aja nih CV langsung keluar gitu Iya. ya. CV ta'aruf langsung keluar, kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi betul yang tadi disampaikan Mas Rambe, jangan sampai kita melabel bahwa pulang itu rasanya udah langsung negatif dulu. Bisa jadi kita ketemu banyak hal Iya, yang positif setuju. gitu ya, banyak hal yang mungkin berpotensi bikin kita jauh lebih baik, misalnya nawarin bisnis bareng, Iya, atau nawar gitu ya. kerjaan. Misalnya kan belum ada kerjaan Betul, tuh ya. betul. Siapa tahu Bisa omnya jadi punya kerjaan begitu. kan. Atau bisa jadi tadi karena begitu sudah oke langsung aja dilamar ke om tantenya. Iya langsung ya. Langsung Ada di di situ langsung ya. On the spot. On the spot banget gitu. Iya betul. Gitu. Nah, sudah jam berapa nih? Oh, sudah lewat nih. Kayak keseruan kita seru ya. banget ya. Nggak Rasanya berasa kurang banget ya. sumpah ya. Nggak berasa sampai maghrib apa kita di sini. Pengennya gitu ya. Ya, nggak ada yang denger ya nanti ya.
Oke, ini karena sudah jam 19.13. Sebelum aku tutup nih, tadi kan sudah diumumkan ada 3 penanya beruntung dan 5 dari testimoni beruntung. Nah, kita akan melihat siapa aja nih yang beruntung. Kita tengok. Nah, ini ada 5 testimoni beruntung ya. Curhatan beruntung. Ada Mbak Dila. Dila juga. Dila ini bukan yang banyak ini kan ya. Jangan-jangan tadi beneran Dila yang ini. Enggak, beda-beda. Dila PT Pertamina Persero, ada Pal DPG Encom, Bundo dari SPBD Pertamina Power Indonesia, Fitil dari KPU dan Helta Dwije dari PT PN. Terima kasih, selamat. Selamat. Terima kasih juga. Ya, betul. terima kasih sudah sharing. Iya, sharing ya. Keren-keren banget sharing-sharingannya. Terima kasih udah speak up. Asik. Karena speak up itu sulit ya. Jadi kalau udah speak up itu perlu latihan. Kita encourage untuk lebih bisa untuk speak up ya. Betul. Dan ini 3 penanya beruntung. Yeay. Senang sekali. Selamat kepada pengalaman nih dia. Chandranya di rumah ini kira-kira cowok ya? Ini kayak cowok deh, ini Chandra yang nanya tadi ke aku nih kayaknya. Nah, ada Bapak atau Ibu Bilawal dari Pertamina Trading and Service, Muhammad Dede dari Pegaso, dan Chandra dari RU2 Dumai. Untuk nomor 3 itu khusus nanti hubungi Mas Rambe katanya ya. Kalau Anda Chandrawati silahkan hubungi nomor ini. Tapi kalau Anda bukan Chandrawati nggak usah. Enggak jadikan saudara. Kalau usah Cariin aja. Suruh nyariin. Tetap harus berjaring ya di bagaimanapun juga. Tetap berusaha. Tetap ya. Nah, kita sudah pengumuman dan sebelum aku tutup mau satu-satu nih kita closing remark yang kita bahas hari ini nih. Mungkin bisa sekalian mengangkat dari sharing pengalaman, garis besar diambil seperti apa, misalkan cara menanggapinya yang baik seperti apa gitu kan udah dijelaskan ya. Nah, ada kata-kata terakhir, asik. Kata-kata terakhir. Closing statement. Closing statement. Takut banget. Takut banget. Oke, aku dari mulai Mas Rambe dulu deh. Closing statement dari Mas Rambe. Lu dibuatin nih kayaknya nih. Belum, baru coret-coret aja. Oh, coret iya. Sekarang lagi bingung nih bahasanya gimana. Iya, aku mau Mbak Santi dulu. Apa mau lanjut nih on the spot? Enggak, aku. Oke, siap. Jadi kalau dari aku ya Mbak Dila gitu, Mbak Santi juga Mbak Winda, jangan kita sampai lupa bahwa Lebaran itu sebenarnya adalah momen-momen yang menyenangkan gitu ya. Banyak banget sebenarnya yang tadi kita bahas itu, kalau misalnya dari kita menanggapinya biasa aja, pasti momen Lebarannya itu pasti akan lebih menyenangkan buat kita gitu. Jadi penting banget kita harus ingat banget mungkin banyak banget momen positif ketika Lebaran. Jangan sampai karena momen 1-2 negatif itu yang kita ingat selamanya gitu. Padahal the whole of momen Lebarannya itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Terutama nih kalau saya ya. Saya kan ngerantau, saya pulangnya ke Dumai, ketemu Bang Chandra. Pas ya, saya tuh pulang ke Dumai gitu. Nah momen Lebaran itu adalah momen yang paling saya nantikan gitu. Karena kalau kata orang merantau itu adalah merantaulah engkau karena habis itu engkau akan tahu betapa rindunya untuk pulang. Kan kayak gitu ya. Nah momen Lebaran itu ada momen-momen seperti itu yang hari ini tuh menyenangkan banget kayak gitu. Jangan sampai karena momen-momen julid itu kita lupa gitu. Jadi yang paling penting itulah bagaimana kita bereaksi, karena sebenarnya kita nggak bisa ngontrol reaksi orang. Yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Itu mungkin Mbak Dila. Oke, keren banget Mas Rambe. Udah semuanya ini sudah tercapai ya kayaknya. Makasih ya Mas Rambe, makasih ya. Sebelum aku ke Mbak Winda, aku ke Mbak Santi dulu deh. Gimana Mbak Santi? Ya saya mungkin nambahin aja. Tadi kan karena momen Lebaran, momen menyenangkan gitu ya. Nah tadi menyenangkannya mungkin bisa juga momen Lebaran itu adalah momen mencari peluang. Nah jadi kita nggak usah takut gitu ya tadi harus mencari lihat positifnya. Kalau kita sebagai anak itu tadi momen Lebaran itu ya kumpul silaturahmi yang mana akan memperpanjang usia kita, umur kita gitu ya. Jadi kalau kita merasa kita punya masalah, merasa punya kegundahan, sebenarnya itu semua orang juga begitu. Kita nggak sendiri gitu ya. Kalau kita ngerasa, aduh gue Lebaran takut ditanya-tanya gitu, takut dijulitin gitu. Semua punya perasaan yang sama gitu. Saya yakin semua punya perasaan yang sama, pengalaman yang sama gitu. Nah jadi kita tetap harus menjadi diri sendiri gitu ya di momen Lebaran itu. Gitu ya, dan membuka bahwa silaturahmi itu lebih penting daripada perasaan-perasaan yang sebenarnya ketakutan-ketakutan kita sendiri, tadi gitu sih kalau menurut saya.
Oke, terakhir dari Mbak Winda. Oke, ini kayaknya saya mengambil kutipan dari sebelah kanan kiri saya, begitu ya. Hampir sama yang disampaikan tadi rekan-rekan. Kalau kita kembali ke momen Lebaran, momen kita kumpul keluarga itu momen silaturahmi. Yang idealnya adalah untuk membuat kita itu semakin mengenal satu sama lain. Ketika kita bertemu dengan satu kejadian yang negatif, tolong ingat juga ada masih banyak kejadian positif juga yang mungkin rekan-rekan alami, tapi itu ketutup nih jadinya dengan berbagai hal yang negatifnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi juga tersampaikan bahwa rekan-rekan kita nggak akan pernah bisa mengontrol orang lain, maka stop untuk coba kontrol itu, fokuslah kepada diri sendiri, dan kalaupun memang ada satu atau dua hal mungkin yang disampaikan sama mereka, kemudian kita memproses itu secara personal dan kita merasa wah kayaknya bisa jadi ada benarnya, tolong jangan menutup diri untuk itu. Who knows, kalimat yang mereka sampaikan itu bisa kita jadikan sebagai pemicu semangat supaya kita bisa jadi jauh lebih baik untuk di masa yang akan datang. Jadi bukan berarti juga ketika ada kalimat negatif itu maknanya selalu negatif, tergantung bagaimana cara kita mempersepsikannya. Tapi prinsip utamanya bagi rekan-rekan adalah yuk cermati lagi sebetulnya apa ungkapan dari orang lain dan sebetulnya bagaimana cara saya untuk mempersepsikan informasi itu dan bagaimana cara saya menanggapinya. Belajarlah untuk menanggapi informasi tersebut atau kalimat tersebut secara bijak. Oke, keren Super banget, super sekali. sekali. Powerful banget ya endingnya, powerful. Iya, powerful banget. Powerful Aku tuh kayak banget. bangga gitu loh aku. Kayak aku bangga loh aku ditemani oleh orang-orang yang benar-benar super sekali. Oke, sebelum aku tutup acara hari ini, kita ada pengumuman dulu. Jangan lupa Sobat Pols dan Sobat Tumbuh untuk absen. Absennya nanti akan muncul di layar dan juga akan ada di chat ya. Nah, ini bisa langsung di-scan atau langsung masuk ke alamat yang ada di bawahnya ya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram di pertamina.corpu. Ya, dan akun Instagram dari GC juga dong ya, growthcorner.pgn. Ada yang mau di-follow juga? Boleh? Enggak cukup ya? Cukup. Cukup ya. Langsung dicari setelah itu underscore apa Iya. Rambe Jadi gitu ya. katanya mau ini menebar. Follow ya Mbak ya. Mencari peluang dong. Iya, mencari peluang. Udah kode loh ini loh. Yang Kode ada keras. ini MS Team Chat aja. MS Team Chat itu kayak lebih personal sih. Langsung japri ya. Japri. Oke deh, ini kita sudah di penghujung acara. Aku mengucapkan terima kasih banyak banget nih buat Mas Rambe, Mbak Winda, Mbak Santi untuk sharing hari ini, keren-keren banget. Dan juga Sobat Pols dan Sobat Tumbuh yang udah sharing, udah ngasih pertanyaan juga. Mohon maaf nih ada beberapa pertanyaan nggak bisa dijawab. Seru banget, kayaknya Seru waktunya banget. kurang deh ya. Waktunya kurang ya, mungkin nanti kita bisa 6 hari kali ya. Oke, boleh. Sampai lebaran. Tuh Boleh ya. IT-nya aja udah pada garuk-garuk ini 6 hari gue, katanya gue. Ingat ya WFA kan katanya. Iya, WFA ya. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, saya Dila Damayanti pamit undur diri dulu sampai deg-degan loh sumpah. Iya, deg-degan banget ngobrol sama mereka bertiga nih. Oke, pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak Sobat Pols Sobat Tumbuh. Sampai berjumpa di kegiatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu Sampai lagi ketemu Sobat ya. Pols. Terima kasih.